Bab 2233, 36 pedang. 2233-36 pedang. 9 surga. Immortal Taihua melaju sepanjang jalan dengan Su Zimo tepat di belakangnya. Jarak antara mereka tidak memendek sama sekali. Namun, Su Zimo mengandalkan ledakan fisiknya dan jarak yang dia lewati dengan setiap langkahnya sangat besar. Bahkan Immortal Taihua tidak bisa melepaskannya. Jika waktu mengizinkan, Su Zimo secara alami dapat terus mengejar seperti ini. Dengan fisik dan kekuatan hidup yang kuat dari tubuh sejati teratai hijau, dia bisa menghabiskan Immortal Taihua sampai mati. Tanda seru. Namun, ini adalah 9 surga. Setelah 100 dewa bumi meninggalkan nama mereka di prasasti peringkat bumi, semua dewa bumi akan dipindahkan secara paksa. Jika dia ingin membunuh Immortal Taihua, dia harus melakukannya sebelum babak penyisihan selesai. Su Zimo memelototi pandangan belakang Immortal Taihua dengan ekspresi dingin. Tiba-tiba, dia menyalurkan kesadaran rohnya dan kabut abu-abu menyelimuti tangannya, membentuk pedang abu-abu. Swoosh! Pedang itu merobek udara dan menebas ke arah Immortal Taihua. Kekuatan surgawi yang lebih besar, waktu seperti sabar. Esens spirit dan esens Ki Su Zimo telah pulih ke puncaknya setelah melepaskan vitalitas abadi. Namun, dia baru saja merilis banyak metodenya dan tidak dapat menggunakannya untuk saat ini. Dia tidak memiliki banyak kartu truf yang tersisa dan satu-satunya hal yang dapat mengancam Immortal Taihua adalah kekuatan waktu. Fufu. Merasakan fluktuasi energi di belakangnya, Immortal Taihua terkekeh dengan ekspresi mengejek. Satu kekuatan surgawi yang lebih besar bukanlah ancaman baginya. Tepat ketika pedang abu-abu hendak menebasnya, Immortal Taihua tiba-tiba melangkah ke samping dan menghindari Time Saber dengan jarak sehelai rambut. Namun, Time Saber mengejar Immortal Taihua seperti lintah. Siapa yang bisa menghindari kekuatan waktu? Bahkan jika seseorang berkultivasi ke alam Raja Abadi dan menjadi Kaisar Abadi yang memandang rendah dunia dan memerintah sepanjang sejarah, mereka tidak akan dapat menghindari berlalunya waktu dan tidak akan dapat hidup selamanya, itu adalah tingkat yang tak tersentuh. Meskipun Immortal Taihua mengelak berulang kali, Time Saber mengikutinya seperti bayangan. Huff! Immortal Taihua mencibir, itu hanya kekuatan surgawi yang lebih besar. Tidak apa-apa. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak berani gegabah. Memang, dia merasakan sedikit bahaya dari pedang abu-abu. Saat Immortal Taihua melaju ke depan, dia menggambar rune dengan esens Ki di ujung jarinya dan menanamkannya ke Time Saber di belakangnya. Bang! Ketika Time Saber mengenai rune, itu menghilang dan kabut abu-abu berhamburan kemana-mana, memenuhi udara. Sehelai rambut panjang Immortal Taihua secara tidak sengaja ternoda oleh kabut abu-abu dan rambut awalnya yang hitam berubah menjadi abu-abu seketika. Ketika Immortal Taihua melihat itu dari sudut matanya, dia terkejut dan ekspresinya berubah. Kekuatan waktu. Kekuatan waktu adalah yang paling misterius dan sulit untuk dihubungi, diolah, dan dipahami. Bahkan sebelum reinkarnasinya, dia belum menguasai kekuatan waktu. Di alun-alun, para ahli diam-diam terkejut juga dan melihat ke arah Akademi Langit dan Bumi secara naluriah. Kapan Akademi Surga dan Bumi memiliki kekuatan surgawi waktu seperti itu? Heaven Abyss of Mountain Sea Immortal Sekte mengerutkan kening. Ekspresi banyak pembudidaya dari klan Dao Abadi Utama, Klan Pang, dari daratan cakrawala surgawi berubah serta mereka mengingat sesuatu yang terjadi belum lama ini. Tepat sebelum pertemuan 10.000 tahun, mereka baru saja menerima kabar bahwa teladan ras mereka, Pang Yu, terbunuh di Akademi Langit dan Bumi dan mati di tempat. Pang Yu adalah teladan yang dipersiapkan oleh klan Pang dan sangat dihargai. Fakta bahwa dia dapat bergabung dengan Akademi Surga dan Bumi dan mendapatkan tempat di sekte dalam adalah bukti potensinya. Untuk berpikir bahwa dia akan mati di Akademi Langit dan Bumi. Hal ini menyebabkan kegemparan besar di klan Pang. Pang Yu telah meninggal dengan cara yang aneh, dia dikejutkan oleh kekuatan waktu dan umurnya habis. Namun, menurut informasi yang mereka ketahui, orang yang membunuh Pang Yu adalah Heaven Immortal of Heaven and Earth Academy. Kekuatan waktu yang dilepaskan juga jauh lebih kuat dari yang ditampilkan Su Zimo. Ketika Heaven Immortal White Sea melihat bahwa Immortal Taihua baik-baik saja, dia menghela nafas lega dan mencibir, kamu ingin membunuh reinkarnasi abadi dari Flying Immortal Sect dengan satu kekuatan surgawi yang lebih besar. Benar-benar lelucon.
Saat dia mengatakan itu, Suzimo menyerang sekali lagi. Kabut abu-abu di tangan Suzimo melonjak dan berubah terus-menerus, membentuk pedang abu-abu kedua. Dengan deru, itu merobek udara dan menebas ke arah Immortal Taihua. Ini, apa yang telah terjadi? Anak itu melepaskan divine power yang sama secara berurutan. Kerumunan berseru. Bahkan banyak ahli surga abadi yang hadir terkejut dan ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Swoosh! Segera setelah itu, saber waktu lainnya disulap dan ditebas ke arah Taihua abadi. Lihat, ada pedang abu-abu ketiga, keempat, kelima. Petik 2, petik 2. Banyak pembudidaya terkejut dan melihat segala sesuatu di 9 langit dengan tak percaya. Kekuatan surgawi yang lebih besar, time is like a sabre, sebenarnya diubah dari baren. Kekuatan time saber berasal dari kabut kelabu di antara telapak tangan Suzimo. Selama kabut abu-abu dan esens spiritnya cukup, dia bisa melepaskan time saber terus-menerus. Meskipun metode seperti itu tampak menakutkan, mereka akan menjadi sangat tidak berguna di alam surga abadi. Itu karena tidak peduli berapa banyak saber waktu yang dia lepaskan, mereka tidak dapat mengalahkan satu pun kekuatan surgawi tertinggi. Namun, dalam pertarungan antara Dewa Bumi, saber waktu yang terus-menerus ini merupakan ancaman besar bagi Dewa Bumi manapun. Waktu seperti pedang dan setiap tebasan tua. Immortal Taihua tidak berani meremehkan setiap tebasan. Jika dia ingin bertahan, dia hanya bisa melepaskan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia terus-menerus untuk bertahan melawan Time Saber. Dengan itu, pertarungan antara kedua belah pihak diam-diam telah mengalami perubahan. Keduanya adalah penjelmaan monster tak tertandingi di antara Dewa Bumi. Namun, tidak ada teknik untuk dibicarakan dalam pertukaran ini dan itu berubah menjadi pertempuran gesekan esens spirit dan esens ki. Roh esensi siapapun yang tidak dapat menahannya terlebih dahulu akan mati. Siapapun yang menghabiskan esens ki mereka terlebih dahulu akan mati. Mendesah. Tiba-tiba, kesempurnaan abadi Sieling menghela nafas dengan ekspresi yang bertentangan. Dia memandang kultivator berjubah hijau di 9 surga dan bergumam, anak itu terlalu menakutkan. Dengan menakutkan, Sieling tidak hanya mengacu pada kartu truf Suzimo. Lebih dari itu karena kendali dan penilaian Suzimo terhadap situasi. Itu seperti yang dipikirkan semua orang, jika Immortal Taihua memilih untuk menghindari pertempuran dan melarikan diri dengan sepenuh hati, Suzimo tidak akan bisa menahan Immortal Taihua kembali, apalagi membunuhnya. Tapi sekarang, Immortal Taihua harus bertarung. Tidak hanya itu, pertempuran telah berubah menjadi perang gesekan. Tidak ada teknik atau pertarungan jarak dekat atau serangan jarak jauh. Hanya ada bentrokan paling kasar dan paling sederhana yang menghabiskan energi terus-menerus. Jika Immortal Taihua tidak bisa bertahan lebih dulu dan esens ki-nya habis bersamaan dengan kekuatan esens spiritnya, dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menahan Immortal Taihua. Awalnya, tidak ada kesempatan seperti itu. Suzimo adalah orang yang dengan paksa menciptakannya dan memaksa Immortal Taihua terpojok. Terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah reinkarnasi sempurna abadi, dia bertemu dengan orang yang begitu kejam saat dia keluar dari pengasingan setelah berkultivasi dan dipimpin oleh hidung sepanjang waktu. Banyak ahli surga abadi mengeluh ketika mereka melihat itu. Ketika Immortal Taihua merasakan pedang abu-abu terbang di belakangnya, ekspresinya juga berubah. Dia tidak berani berhenti dan hanya bisa menyalurkan roh esensinya dengan liar, melepaskan banyak kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia untuk bertahan melawan kekuatan saber waktu. Teknik ripping hebat, tebasan melingkar, segel peledak armor, saber matahari hebat, petik 2, petik 2. Dalam waktu yang sangat singkat, Suzimo merilis 36 saber waktu. Rambut panjang Immortal Taihua menari-nari dan matanya bersinar terang. Dia menyalurkan roh esensinya hingga batasnya juga dan melepaskan 36 kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia yang berbeda. Seketika, kekuatan surgawi bentrok dan mengguncang dunia, menyebabkan cuaca berubah. Bab 2234 Kematian Taihua. 2234 Kematian Taihua. Banyak pembudidaya merasakan darah mereka terpompa saat melihat pertukaran itu. Setelah melepaskan kekuatan surgawi, pembudidaya biasa harus berhenti di antara rilis untuk memungkinkan roh esens mereka pulih. Jika tidak,
Beban esens spirit akan terlalu besar dan akibatnya akan sangat besar. Semakin kental esens spirit, semakin pendek selang waktunya. Tanda seru. Untuk orang-orang seperti Yunting, Tai Hua, dan Feng Yin, bahkan jika mereka melepaskan banyak kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia secara berurutan, roh esensi mereka dapat menahannya. Sekarang setiap orang memiliki kesempatan untuk menyaksikan serbuan serangan dan kekuatan surgawi, mereka semua sangat gembira. Ini benar-benar ahli tiada taraf. Tidak disangka bahwa kekuatan membunuh seorang ahli Earth Immortal bisa mencapai level seperti itu. Tai Hua yang abadi telah bereinkarnasi dan memiliki jejak kehidupan sebelumnya. Karena itu esens spiritnya bahkan lebih kental, jadi bisa dimengerti. Namun, Su Zimo datang dari dunia yang lebih rendah, namun esens spiritnya belum runtuh dan dia masih bisa bertarung melawan Immortal Tai Hua. Seruan, teriakan, dan sorakan terjalin menjadi suara mendengung yang menggema di seluruh alun-alun. Kakak Su benar-benar mampu. Xie Qingcheng berkata, alasan mengapa makhluk abadi yang bereinkarnasi itu kuat adalah karena mereka memiliki kultivasi seumur hidup sebelumnya. Meskipun mereka hanya memulihkan sedikit ingatan mereka, pengalaman tempur, keterampilan bertarung, penilaian, kontrol, dan pengetahuan mereka tentang situasi jauh melampaui rekan-rekan mereka. Dan sekarang, Saudara Su memaksa Immortal Tai Hua ke keadaan di mana pengalaman dan tekniknya tidak berguna. Dia hanya bisa terus melawan Saudara Su. Yang mulia, menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Secara alami, Su Xiaotian berharap Su Zimo akan menang. Namun, dia masih khawatir. Lagi pula, Su Zimo telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran berturut-turut di sepanjang jalan. Selain itu, pihak lain adalah reinkarnasi abadi dan tidak bisa diremehkan. Saya tidak yakin. Xie Qingcheng berkata dengan suara yang dalam, kedua esens spirit mereka berada di level surga abadi tingkat 1. Mereka seharusnya masih memiliki kartu truf yang belum mereka gunakan. Begitu mereka menggunakan kartu truf itu mungkin waktu untuk menentukan pemenangnya. Di 9 surga, kedua belah pihak bertarung sedemikian rupa dan mendorong pertempuran ke-nya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah 36 tebasan, mata Su Zimo bersinar terang dan auranya meningkat. Dia bertarung lebih sengit dan lebih sengit tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Berdebur. Kabut abu-abu menyelimuti di depan Su Zimo dan berubah dengan bergolak. Beberapa saber waktu terbentuk sekali lagi dan siap untuk menyerang. Su Zimo. Tiba-tiba, Immortal Tai Hua berhenti di jalurnya dan berputar, berteriak, jika kamu ingin bertarung, kami akan bertarung di luar 9 surga dan di pertarungan peringkat-peringkat bumi. Bagaimana tentang itu? Meskipun suara Immortal Tai Hua keras, jelas dari nadanya bahwa dia berada di pihak yang kalah. Aku ingin mengambil hidupmu sekarang. Su Zimo memelototi Immortal Tai Hua dengan dingin dan berkata dengan tenang. Immortal Tai Hua memelototi Su Zimo dengan ekspresi mengancam dan berteriak, Su Zimo, jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika aku benar-benar terpojok, aku akan melawanmu sampai mati dan kamu juga tidak akan bisa bertahan. Secara alami, Immortal Tai Hua masih memiliki kartu truf. Namun, dia tidak yakin bisa membunuh Su Zimo bahkan jika dia melepaskannya. Jika dia gagal, dia mungkin mati di sini. Itulah alasan mengapa Immortal Tai Hua tidak berani menggunakan kartu truf ini. Lawan aku sampai mati. Su Zimo tidak tergerak dan memiliki ekspresi tak kenal takut. Nyatanya, dia mengabaikan Immortal Tai Hua dan melepaskan Time Saber yang terkondensasi di depannya, menebas ke arah Tai Hua. Setelah melepaskan 36 kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia berturut-turut, esens spirit Immortal Tai Hua tidak bisa lagi bertahan dan sakit. Jika ini terus berlanjut, dia akan kelelahan sampai mati. Mati! Immortal Tai Hua berteriak dan menyalurkan roh esensinya dengan liar. Esens ki di tangannya menggambar rune misterius dan rumit di udara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Kekuatan surgawi yang menakutkan menyebar dan melonjak ke arah Su Zimo. Jimat pembunuh abadi. Sieling abadi yang sempurna berseru dengan lembut. Itu adalah kekuatan suci tertinggi dari Flying Immortal Sect. Setelah dilepaskan, itu bisa memutuskan kekuatan hidup lawan dan sangat menakutkan. Kemenangan akan segera diputuskan. Xie Qingcheng bergumam pelan tanpa berkedip. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan napas tertahan juga.
Ketika kekuatan surgawi tertinggi itu dilepaskan, roh esensi Taihua abadi menjadi sangat lemah dan wajahnya menjadi pucat. Uff, uff, uff. Ketika beberapa saber waktu bertabrakan dengan jimat pembunuh abadi di udara, mereka tidak bisa bertahan sama sekali dan menghilang. Kamu akhirnya menyerang. Su Zimo melihat Immortal Slaying Talisman yang masuk tanpa rasa takut. Sebaliknya, ada sedikit ejekan di matanya, seolah-olah dia telah menunggu lama. Bang! Jimat pembunuh abadi tercetak di dada Su Zimo dan kekuatan yang luar biasa melonjak ke tubuh sejati teratai hijau secara instan, menghancurkan sejumlah besar kekuatan hidup. Daging, tulang, dan organnya terluka parah dan tenaga hidupnya terkuras dengan cepat. Namun, daya hidup tubuh sejati teratai hijau kelas 10 jauh melampaui makhluk hidup lainnya dan tak terbayangkan tak terbatas. Jika kekuatan suci tertinggi itu menyerang seekor naga, itu bahkan bisa membunuh mereka. Namun, Su Zimo berhasil bertahan dengan kemampuan generasi yang kuat dari tubuh sejati teratai hijau miliknya. Meskipun daya hidupnya lemah, ia perlahan pulih. Hanya tubuh sejati teratai hijau kelas 10 yang dapat menerima kekuatan surgawi tertinggi secara langsung tanpa mati. Tentu saja, yang lebih penting, esens spirit immortal Taihua hanya berada di alam immortal surga tingkat 1 dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari jimat pembunuh abadi. Jika surga abadi kelas 9 melepaskan kekuatan surgawi tertinggi itu, bahkan tubuh sejati teratai hijau kelas 10 akan hancur. Selanjutnya, Immortal Taihua telah bertukar 36 kekuatan surgawi dengan Su Zimo terlebih dahulu dan roh esensinya lemah. Kekuatan dari kekuatan suci tertinggi itu berkurang satu tingkat lagi. Tabrakan dengan Time Saber mengurangi kekuatannya sekali lagi. Ketika itu benar-benar mendarat di Su Zimo, itu tidak lagi menjadi ancaman. Semuanya berada di bawah kendali Su Zimo. Dia tidak mati. Immortal Taihua memfokuskan pandangannya. Dia melihat sosok Su Zimo. Meskipun yang terakhir bergoyang sedikit dan mengeluarkan beberapa suap darah dengan lemah, kekuatan hidupnya tidak terputus. Selain itu, tenaga hidupnya pulih dengan cepat. Kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk bereinkarnasi. Ekspresi Su Zimo tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Menyalurkan roh esensinya dan mengedarkan kekuatan sucinya, dia menunjuk ke Immortal Taihua melalui kehampaan dan meludahkan dua kata. Momen sekejap, murid Immortal Taihua mengerut dengan keras saat rasa bahaya yang kuat menyelimutinya, seolah-olah dia akan mati pada saat berikutnya. Dia ingin melarikan diri dan melepaskan diri dari perasaan menakutkan itu, tetapi dia tidak bisa. Dia ingin melepaskan kekuatan surgawi tertinggi lainnya, tetapi roh esensinya merasakan sakit yang luar biasa dan pikirannya berputar, hampir pingsan. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti sesuatu. Semua metode Su Zimo sebelumnya adalah untuk memaksanya melepaskan kekuatan suci tertinggi itu. Su Zimo hanya akan melepaskan jurus pembunuhan ini setelah jimat pembantaian abadi dilepaskan. Saat itu, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. Waktu seperti pedang, momen yang cepat berlalu. Tepat di depan semua orang, Immortal Taihua tampak seperti berada di usia senja. Rambutnya putih dan dia tampak layu dan tua. Wajahnya dipenuhi kerutan yang tampak seperti diukir oleh pisau. Semua kekuatan, kemuliaan, kebanggaan, dan dorongan dalam dirinya lenyap seketika. Kamu. Kidara Immortal Taihua lemah dan tubuhnya membungkuk. Matanya mendung dan dipenuhi ketakutan saat dia mengulurkan lengan kurusnya dan menunjuk ke arah Su Zimo, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, makhluk abadi yang bereinkarnasi jatuh ke belakang dan esens spiritnya dihancurkan, memadamkan kekuatan hidupnya. Sekarang setelah jiwanya tersebar, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Dia telah kehilangan nyawanya di 9 surga. Bab 2235 mencurigakan. 2235 mencurigakan. Bahkan setelah membunuh Immortal Taihua, Su Zimo tidak lengah. Sebaliknya, dia berbalik perlahan dan melihat ke arah diagonal di belakangnya. Di tengah badai pasir, sesosok berdiri di sana, samar-samar terlihat. Dia telah menonton pertempuran untuk waktu yang lama dan memancarkan aura yang kuat tanpa pergi. Reinkarnasi abadi lainnya, Feng Yin. Su Zimo tidak mengenal Feng Yin dengan baik dan tidak tahu apa-apa tentang karakter dan metode dari reinkarnasi abadi ini. Tanda seru. Khawatir orang ini akan memanfaatkan situasi dan menyerangnya, Su Zimo tidak berani gegabah.
Sebenarnya, Feng Yin memang berpikir untuk mengambil kesempatan untuk membunuh Su Zimo pada saat itu. Metode yang ditampilkan oleh Su Zimo telah membuatnya merasa sangat ketakutan. Jika dia berada di posisi Immortal Taihua, dia juga tidak akan bisa lolos dari kematian dengan metode seperti itu. Orang ini jelas merupakan lawan terbesarnya untuk Earth Ranking. Secara alami akan lebih baik jika ancaman sebesar itu dapat diselesaikan sebelumnya. Namun, setelah dipikir-pikir, Feng Yin menyadari bahwa Su Zimo sudah berada di ujung tali dan tidak ada ancaman. Sebagai reinkarnasi abadi, jika dia memukul seseorang ketika mereka jatuh di depan semua orang, bahkan jika dia menang, dia akan diejek oleh dunia. Babak eliminasi akan segera berakhir dan pertarungan peringkat akan segera dimulai. Tidak mungkin Su Zimo dapat memulihkan banyak esens ki dan stamina dalam waktu sesingkat itu dan dia telah menghabiskan semua kartu trufnya. Saat itu, dia masih bisa mengalahkan Su Zimo secara terbuka di pertarungan peringkat. Tidak perlu baginya untuk menyerang di sini dan menjadi topik diskusi. Selain itu, jika dia menyerang sekarang, dia pasti akan menyinggung Akademi Langit dan Bumi, kerugiannya melebihi keuntungannya. Dalam pertarungan peringkat, dia bisa mengalahkan atau membunuh Su Zimo secara sah dan tidak ada yang bisa dikatakan Akademi Langit dan Bumi. Feng Yin berdiri di sana untuk waktu yang lama. Yang terpenting, dia dikejutkan oleh adegan Su Zimo membunuh Immortal Taihua. 36 kekuatan surgawi yang lebih besar dilepaskan secara berurutan. Dia menggunakan tubuh fisiknya untuk bertahan melawan kekuatan surgawi tertinggi secara langsung. Setelah itu, dia melepaskan kekuatan surgawi tertinggi yang dapat menghabiskan umur seseorang secara instan dan bahkan menyebabkan umur mereka lenyap dengan cara yang tidak dapat diubah. Metode seperti itu terlalu menakutkan saat dirilis oleh Earth Immortal. Pertempuran ini memang mengejutkan Feng Yin. Menghirup udara dalam-dalam, Feng Yin menenangkan diri dan memikirkannya. Akhirnya, dia tersenyum acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi. Tidak peduli apa, dia adalah pemenang terbesar untuk Earth Ranking kali ini. Su Zimo telah menghabiskan semua metodenya dan menghabiskan terlalu banyak energi, dia terluka dan tidak bisa lagi melawannya. Sisanya tidak perlu ditakuti. Alun-alun di luar 9 surga sudah berisik. Pertarungan peringkat adalah acara utama untuk setiap kompetisi peringkat bumi. Setelah pembaptisan babak penyisihan, 100 paragon terakhir dan penjelmaan monster akan bertarung satu sama lain secara berpasangan, itu adalah pertunjukan terbesar. Namun, tidak ada yang mengharapkan pertarungan sengit seperti itu terjadi di babak penyisihan. Awalnya, saya berpikir bahwa dengan Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sekte bergabung dan kehadiran abadi yang bereinkarnasi, Paragon dan penjelmaan monster seperti King Chenzi dan Taihan, seharusnya tidak ada keraguan tentang hasilnya. Siapa sangka? Itu terlalu tragis. Ada 22 dewa bumi dari kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang yang mengambil bagian dalam babak eliminasi kali ini, 18 dari mereka tewas dalam pertempuran ini. Bahkan keabadian yang bereinkarnasi sudah mati. Kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang menderita kerugian besar kali ini. Ini benar-benar bencana bagi mereka. Ketika mereka mendengar diskusi di sekitar mereka, ekspresi Pangeran Yuan Zuo dan Laut Putih Abadi Langit sangat suram. Bayangan gelap menutupi wajah mereka dan kepalan tangan mereka bergetar sedikit saat mereka mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hati mereka. Sebelum ini, Pangeran Yuan Zuo bahkan menyatakan bahwa dia ingin memberi pelajaran Akademi Langit dan Bumi dan menghapusnya dari peringkat bumi. Sekarang, cepat dan berhenti bicara. Insiden ini sudah sangat memalukan bagi Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sect. Hanya satu murid Akademi Langit dan Bumi yang mati. Di pihak mereka, hampir semua orang mati. Dibandingkan dengan Pangeran Yuan Zuo dan Surga Laut Putih Abadi, para tetua Akademi Langit dan Bumi secara alami disegarkan dan bersemangat tinggi. Namun, para tetua masih merasakan sedikit kesedihan. Mereka tidak bisa melepaskan kematian Ye Fei. Di kursi klan Pang melihat kematian tragis Immortal Taihua di 9 surga dan mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Cara kematian Taihua persis sama dengan Pang Yu. Mungkinkah ada lebih banyak kematian Pang Yu? Mungkinkah kekuatan surgawi tertinggi ini diberikan kepada anak ini oleh Yang Ruoxu dari Akademi Langit dan Bumi? Beberapa anggota klan Pang mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran roh mereka. Tidaklah mudah untuk memahami kekuatan surgawi waktu yang tertinggi.
Dari apa yang saya tahu, alasan mengapa Pang Yu meninggal hari itu adalah karena murid sekte luar Akademi Langit dan Bumi lainnya. Kembali dan periksa siapa murid sekte luar itu. Petik 2. Sebelum ini, meskipun klan Pang tahu penyebabnya, tidak satupun dari mereka mengambil hati murid sekte luar ini. Tidak ada yang akan menghubungkan kematian Dewa Surga kelas 9 dengan murid sekte luar Akademi yang merupakan Dewa Bumi. Tapi sekarang, kematian Immortal Taihua telah menimbulkan kecurigaan dari klan Pang. 9 Surga. Secara alami, Su Zimo tahu bahwa dia pasti akan diperhatikan oleh Pang Clan jika dia melepaskan Fleeting Moment. Namun, dia tidak punya pilihan lain jika dia ingin membunuh Immortal Taihua secepat mungkin. Selain itu, dialah yang menyebabkan kematian Pang Yu dan kakak senior Yang Ruoxu adalah orang yang menanggung semua tekanan dan permusuhan untuknya. Masalah ini tidak boleh dipikul oleh Yang Ruoxu. Dia telah memperoleh banyak harta di 9 surga kali ini dan tripod penekan neraka akan segera diperbaiki sepenuhnya. Pada saat itu, ketika keempat jiwa suci terbangun, mereka akan sebanding dengan setidaknya 4 dewa surga tingkat atas. Tidak akan mudah bagi klan Pang untuk membunuhnya juga. Selanjutnya, ketika dia kembali kali ini, dia akan mulai berkultivasi dalam pengasingan dan menerobos ke alam surga abadi. Klan Pang tidak memiliki peluang sama sekali. Tidak peduli seberapa berani mereka tidak akan berani masuk ke akademi untuk membalas dendam. Su Zimo memandang Immortal Taihua di bawah kakinya dan melepas tas penyimpanan yang terakhir sebelum menyimpannya. Setelah itu, Su Zimo menggunakan telapak tangannya seperti pedang dan menebas leher Immortal Taihua, memotong kepalanya. Ini adalah hasil dari siapapun yang mencoba membunuhku. Su Zimo menarik rambut pucat Immortal Taihua dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Menatap Cakrawala, matanya menunjukkan kilatan menyeramkan saat dia berteriak. Tindakan itu menyebabkan kegemparan di luar 9 surga. Ini adalah provokasi untuk Pangeran Yuan Zuo dan Laut Putih Abadi Surga. Ini adalah deklarasi perang melawan mereka berdua. Jingan, semut. Pangeran Yuan Zuo mengertakkan gigi karena marah dengan ekspresi gelap. Hasil dari pertempuran ini setara dengan tamparan ke kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang. Terlepas dari kekacauan yang disebabkan oleh Feng Chantian di masa lalu, kerajaan abadi jin agung tidak pernah dipermalukan seperti ini sejak didirikan. Itu sama untuk Flying Immortal Sect. Namun, kali ini, tidak hanya Flying Immortal Sect kehilangan semua muka, bahkan reputasi Siter Immortal Meng Yao pun rusak. Sosok seperti apa Sitar Abadi yang bermartabat itu? Sikap seperti apa yang dia miliki? Untuk menghadapi Dewa Bumi kelas 8, mereka tidak ragu mengundang makhluk abadi yang bereinkarnasi dari pengasingan. Meskipun mereka memobilisasi kekuatan yang begitu besar, mereka benar-benar musnah, ini benar-benar hasil yang menyedihkan. Tidak ada yang tahu bagaimana Sitar Abadi akan bereaksi begitu dia tahu tentang ini. Bab 2236 melanggar segel. 2236 melanggar segel. Tingkat 5. Lusinan pembudidaya masih mengelilingi prasasti peringkat bumi, memandangi medan perang berlumuran darah tidak jauh dengan tatapan membara. Di medan perang, mayat 16 dewa bumi dari kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang berserakan. Kantong penyimpanan jenazah masih terikat di pinggang mereka. Tanda seru. Saat itu, Su Zimo sedang mengejar Immortal Taihua dan waktunya sangat ketat. Secara alami, dia tidak punya waktu untuk membersihkan medan perang dan mengumpulkan tas penyimpanan mayat. Menurut kalian siapa yang akan memenangkan pertarungan antara Su Zimo dan Immortal Taihua? Jangan khawatir, jika Immortal Taihua melarikan diri dengan sepenuh hati dan menghindari pertempuran, Su Zimo tidak akan bisa mengejarnya. Itu benar. Saya rasa mereka berdua harus menunggu sampai pertarungan peringkat untuk menentukan pemenangnya. Semua orang menunggu sebentar. Ketika mereka melihat bahwa Su Zimo belum kembali, beberapa kultivator mau tidak mau menyimpan pikiran lain. Seorang pembudidaya kuil angin kekaisaran tergoda dan berlari menuju medan perang. Melambaikan jubahnya, dia mengumpulkan tas penyimpanan mayat dan memasukkannya ke dalam tasnya. Mokian, apa yang kamu lakukan? Ketika Putri Scarlet Rainbow melihat itu, matanya yang indah melebar saat dia bertanya dengan keras dengan ekspresi cemberut. Meskipun tubuhnya disegel oleh kekuatan Immortal Taihua, dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa berbicara. Aku hanya membersihkan medan perang. Apa yang salah?
Mo Qian memutar matanya dan menjawab dengan gusar, tas penyimpanan ini tidak memiliki pemilik. Apa yang salah? Kamu tidak bisa mengambilnya untuk dirimu sendiri, namun kamu menolak untuk membiarkan orang lain mengambilnya, Putri Scarlet Rainbow. Tanpa pemilik, Putri Scarlet Rainbow memelototi Mo Qian dan menggertakkan gigi taringnya, berkata perlahan, para dewa bumi ini dibunuh oleh saudara muda Su dari akademiku. Semua orang menyaksikannya. Secara alami, tas penyimpanan ini juga milik junior brother Su. Bagaimana Anda bisa berani mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pemilik? Fufu. Mo Qian mencibir, dia sudah pergi dan dia tidak mengambil tas penyimpanannya. Siapa tahu, dia mungkin tidak tertarik. Anda, Princess Scarlet Rainbow terdiam sejenak. Xie Yun sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, rekan Taois Mo Qian, pernahkah kau memikirkan bagaimana reaksi Su Zimo jika dia kembali dan melihatmu mengambil tas penyimpanan itu? Jelas ada sedikit ketakutan di mata Mo Qian. Tapi segera, dia tenang dan cemberut. Jangan repot-repot mencoba menakutiku. Su Zimo pergi mengejar Immortal Tai Hua. Siapa yang tahu kapan atau apakah dia akan kembali. Selain itu, jadi bagaimana jika dia kembali? Jika dia tidak mengambil tas penyimpanan ini, mengapa orang lain tidak bisa? Saat itu, sosok Feng Yin muncul tidak jauh dan berjalan mendekat. Ketika Mo Qian melihat Feng Yin, dia bahkan lebih percaya diri dan mendengus dengan dingin. Kuil angin kekaisaran juga memiliki reinkarnasi abadi. Dengan kakak senior Feng Yin di sini, bagaimana dia berani merebut barang-barang dari seorang murid kuil angin kekaisaran? Ketika Putri Scarlet Rainbow melihat orang yang tidak masuk akal ini, dia menggertakkan giginya dengan kebencian. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari segel dan serangan itu. Tiba-tiba, sosok pendek berlari dari arah level 4. Orang itu sepertinya menyeret orang lain ke tanah dengan cara yang aneh. Siapa rekan Daois yang datang ini? Semua orang menyaksikan sosok itu mendekat dengan cepat dengan ekspresi tercengang. Penyusup adalah seorang anak berusia sekitar 9 tahun. Wajahnya merah jambu dan dia mengenakan kemeja hijau dengan beberapa kuncir kecil di kepalanya. Saat dia berlari, rambutnya sedikit berkibar dan dia terlihat agak manis. Kapan anak seperti itu muncul di babak penyisihan 9 langit? Dia mungkin berasal dari sekte atau faksi yang tidak dikenal yang tidak memiliki orang lain untuk mewakili mereka. Sayang sekali seorang anak harus menderita untuk ikut serta dalam pertarungan memperebutkan peringkat bumi. Beberapa pembudidaya menggelengkan kepala. Tapi segera, semua orang mengenali identitas orang di tangan anak itu dan ekspresi mereka berubah. Itu adalah Komandan Agung Pengawal Eksekusi Bumi Kerajaan Jin Agung, Tai Han. Tai Han terluka parah oleh Su Zimo dan telah melarikan diri dari tempat ini. Bagaimana dia berakhir di tangan anak ini? Meskipun Tai Han dalam keadaan menyesal ketika dia pergi, dia masih bisa bergerak. Tapi sekarang, lengan Tai Han lumpuh dan ada lubang berdarah seukuran lengan di dadanya. Dia diseret sepanjang jalan dan rambutnya tertutup debu. Dia tampak sangat sengsara dan putus asa. Tidak ada yang bisa langsung mengenalinya. Apa yang salah dengan Tai Han? Apakah dia menghadapi musuh kuat lainnya dan diselamatkan oleh anak ini? Semua orang memandangi anak yang mendekat dengan ekspresi bingung. Ketika anak itu tiba dan melihat mayat dan darah di medan perang, dia juga terkejut. Set, mereka semua mati. Anak itu mengenali bahwa orang-orang yang meninggal berasal dari kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang. Anak itu terkejut. Mungkinkah yang dilakukan saudara muda Su? Mungkinkah saudara muda Su juga menjadi alasan mengapa Tai Han terluka parah? Namun, dia dengan cepat ingat bahwa dia memiliki sesuatu yang lebih penting. Tatapannya beralih dan mendarat pada Princess Scarlet Rainbow yang tidak jauh darinya. Kakak senior Scarlet Rainbow, di mana kakak muda Su? Sedikit terengah-engah, anak itu bertanya dengan cemas dengan ekspresi cemas, apakah kakak muda Su menang? Kemana dia pergi? Di mana Immortal Tai Hua? Nak, dari sekte mana kamu berasal? Putri Scarlet Rainbow bingung dengan cara anak itu memanggilnya dan hanya merasa bahwa wajah anak itu terlihat familiar. Namun, bahkan jika dia terlihat familiar, tidak mungkin dia bisa bersikap begitu akrab dengannya. Kakak senior Scarlet Rainbow dan kakak muda Su. Berapa umur anak ini? Apakah Su junior brother-nya masih bayi? Kakak Scarlet Rainbow, ini aku. Ketika anak itu melihat kebingungan di mata Putri Scarlet Rainbow, dia buru-buru menjelaskan dengan suara kekanak-kanakannya,
aku Liu Ping. Liu Ping, Putri Scarlet Rainbow tertegun. Murid Akademi Langit dan Bumi lainnya juga tercengang. Sekarang kamu menyebutkannya, semakin aku melihatnya, semakin mirip kamu. Princess Scarlet Rainbow bergumam pelan. Ayah. Anak itu gelisah dan melambaikan tangan kecilnya, memberi isyarat. Bagaimanapun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Junior Brothersu membantu saya bereinkarnasi melalui asimilasi dan mengubah tubuh saya, membuat saya terlihat seperti ini. Meskipun pernyataan itu terdengar seperti fantasi, semua orang secara bertahap menerimanya saat mereka melihat wajah yang familiar itu. Ah, benar. Liu Ping menamparkan kepalanya dengan tangan mungilnya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Kakak Scarlet Rainbow, kalian telah disegel. Saya akan membantu kalian menghapus batasan sekarang. Liu Ping melonggarkan cengkeramannya dan melemparkan Tai Han yang setengah mati ke tanah sebelum berjalan menuju Putri Scarlet Rainbow. Tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Anda tidak akan bisa menghilangkannya. Princess Scarlet Rainbow menghela nafas dengan lembut. Biarkan aku mencobanya. Liu Ping menggosok tangannya yang gemuk dengan penuh semangat. Xie Yun menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum. Nak, kamu menarik. Segel ini ditinggalkan oleh makhluk abadi yang bereinkarnasi. Bahkan dengan kekuatanku, aku hanya bisa menghilangkan segel di mulut mereka. Bang, bang, bang. Sebelum Xie Yun selesai, Liu Ping menggelengkan kepalanya dengan lembut. Beberapa kuncir di kepalanya tiba-tiba memanjang dan berubah menjadi beberapa cabang willow yang lembut dan lembut, mengetuk Princess Scarlet Rainbow beberapa kali. Princess Scarlet Rainbow bergidik dan tubuhnya sedikit bergoyang. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Ekspresi Xie Yun membeku. Dia membuka mulutnya sedikit tetapi tidak bisa melanjutkan. Ketidakpercayaan muncul di mata Putri Scarlet Rainbow juga. Dia mencoba menggerakkan lengannya dan mengedarkan kidarahnya. Semuanya baik-baik saja. Segel di dalam tubuhnya sudah dilepas. Bab 2237 kembali. 2237 kembali. Ini benar-benar dihilangkan. Princess Scarlet Rainbow bersemangat dan bersemangat. Hehe. Liu Ping menggosok tangannya yang gemuk dan menyeringai. Tanda seru, tanda seru. Dia juga senang memiliki kekuatan seperti itu dan dapat membantu sesama kakak dan adik seniornya. Liu Ping, kamu luar biasa. Karakter Princess Scarlet Rainbow awalnya sedikit hidup. Setelah disegel oleh Immortal Tai Hua begitu lama, dia tidak bisa bergerak sama sekali dan benar-benar tercekik. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di wajah lembut Liu Ping, menggosoknya dengan kuat saat dia berseri-seri. Liu Ping kecil, jadi kamu sangat imut ketika kamu masih muda. Liu Ping pusing karena gesekan Putri Scarlet Rainbow tetapi dia tidak berani bereaksi. Takut dia akan menyakitinya jika dia tidak mengendalikan kekuatannya dengan benar. Saudari Scarlet Rainbow, lepaskan dia dengan cepat dan biarkan dia membantu kita melepas segelnya. Saudara muda Liu, cepat dan lepaskan kami. Rekan-rekan murid Akademi Surga dan Bumi lainnya berteriak dengan tergesa-gesa juga. Princess Scarlet Rainbow menggosok untuk waktu yang lama sebelum menurunkan Liu Ping. Seolah-olah dia telah meminum anggur kental, Liu Ping bergoyang ke arah sesama kakak laki-lakinya dan melepaskan segel pada murid akademi lainnya. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Xie Yun sedikit mengernyit. Liu Ping yang telah berubah menjadi seorang anak tampaknya juga menjadi lawan potensial baginya. Bagaimana kabar saudara muda Su? Di mana dia? Liu Ping bertanya lagi. Saudara muda Su baik-baik saja. Dia pergi untuk memburu Immortal Tai Hua. Princess Scarlet Rainbow menunjuk ke mayat di medan perang tidak jauh. Dewa bumi dari kerajaan abadi Jin Agung dan Sekte Abadi Terbang ini dibunuh oleh saudara muda Su. Liu Ping, kamu tidak melihatnya. Pertarungan Junior Brother Su benar-benar mengguncang dunia. Itu benar, itu terlalu menakutkan. 18 Dewa Bumi Puncak bergabung tetapi 16 dari mereka dibunuh oleh saudara muda Su dan salah satu dari mereka terluka parah. Bahkan Immortal Tai Hua pun ketakutan. Mendengarkan obrolan para murid Akademi Langit dan Bumi, Liu Ping secara bertahap dapat membayangkan keagungan pertempuran ini. Aku akan membantu saudara muda Su. Liu Ping berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada cara untuk membantu. Seorang murid Akademi menggelengkan kepalanya. Saudara muda Su mengejar Immortal Tai Hua. Kami bahkan tidak tahu kemana mereka berdua pergi. Bagaimana Anda akan menemukan mereka?
Benar, Liu Ping sedikit menundukkan kepalanya. Benar, ada hal lain yang harus diselesaikan. Ketika Putri Scarlet Rainbow melihat mayat di medan perang, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh ke Mo Qian. Dia mengulurkan telapak tangannya dan berteriak, serahkan tas penyimpanan. Untuk apa kau berteriak? Mo Qian mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak sabar, tas penyimpanan apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Baik itu diprediksi peringkat bumi atau prasasti yang sebenarnya, dia berada di peringkat 20 besar. Dari segi kekuatan tempur, dia tidak kalah dengan Princess Scarlet Rainbow. Dewa bumi dari kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang dibunuh oleh saudara muda Kusu. Tas penyimpanan itu tentu saja miliknya. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya sendiri. Princess Scarlet Rainbow berpendapat secara logis dan menolak untuk menunjukkan kelemahan. Fufu, Mo Qian tidak bisa menahan tawa. Menarik, Su Zimo sudah pergi begitu lama tapi tidak ada yang menyentuh tas penyimpanan itu. Mereka jelas tidak memiliki pemilik dan siapapun dapat mengambilnya. Mengapa? Jika Su Zimo tidak kembali selama 10.000 tahun, tidak ada yang boleh mengambil tas penyimpanan itu. Anda, Putri Scarlet Rainbow sangat marah. Meskipun dia tahu bahwa Mo Qian tidak masuk akal, dia keberatan dan tidak ingin bertarung melawan Earth Immortal of Imperial Wind Temple demi tas penyimpanan itu. Ada juga 11 dewa bumi dari kuil angin kekaisaran di sini yang melihat ke atas dengan ekspresi bermusuhan. Jika kedua belah pihak bertarung, ada kemungkinan besar itu akan berubah menjadi pertempuran kacau antara kedua faksi. Di sisi kuil angin kekaisaran, ada juga makhluk abadi yang bereinkarnasi, Feng Yin, yang memimpin. Dalam pertempuran hari ini, Akademi Surga dan Bumi sudah berhubungan buruk dengan kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang. Itu benar-benar tidak bijaksana untuk melawan pembudidaya kuil angin kekaisaran karena beberapa tas penyimpanan. Kakak Scarlet Rainbow, mengapa kita tidak melupakannya? Liu Ping menarik ujung pakaian Princess Scarlet Rainbow dengan lembut dan berbisik, ini hanya beberapa tas penyimpanan. Kemungkinan besar tidak ada yang baik di dalamnya. Aku juga tahu itu. Princess Scarlet Rainbow marah dan mengerutkan kening. Aku tidak bisa menerima ini dengan berbaring. Kenapa aku harus melakukannya? Cukup banyak orang yang mati hari ini. Aku tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada kalian. Liu Ping bergumam dengan ekspresi khawatir. Dia terlahir kembali dan kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Namun, ini adalah sifatnya dan dia memiliki banyak keberatan. Dia khawatir murid akademi lainnya akan mati jika pertempuran besar-besaran terjadi antara kedua faksi. Liu Ping menyaksikan kematian tragis kakak senior Ye Fei secara pribadi, dampaknya terlalu besar. Dia tidak tahan melihat seniornya dari sekte yang sama mati di depannya lagi. Meskipun kekuatan tempurnya memang tidak buruk, dia tidak yakin bisa mengalahkan Feng Yin. Jika pertempuran kacau pecah, dia bahkan kurang percaya diri untuk melindungi semua orang dari Akademi Langit dan Bumi. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Ping, ekspresi Putri Scarlet Rainbow meredup dan dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam ketika memikirkan Ye Fei yang telah meninggal belum lama ini. Lupakan. Princess Scarlet Rainbow menundukkan kepalanya sedikit dan bergumam sebelum berbalik untuk pergi. Fu, Mo Qian mencibir dan memutar matanya, cemberut. Beberapa orang tidak tahu batas mereka. Ada orang lain di sini. Bagaimana dia datang dari arah itu? Ini. Saat itu, serangkaian suara terdengar dari samping prasasti Earth Ranking. Su Zimo, seorang kultivator mengenali sosok itu dan tiba-tiba menjerit. Seketika, lingkungan prasasti Earth Ranking terdiam. Kata-kata itu sepertinya memiliki kekuatan iblis. Bahkan angin yang menderu-deru di dunia sepertinya sudah tenang. Semua orang menutup mulut mereka pada saat yang sama dan melihat sosok yang semakin dekat dan jelas. Secara naluriah, mereka menahan napas dan fokus dengan ekspresi ketakutan. Lusinan pembudidaya merasa tenggorokan mereka dicekik oleh sepasang tangan tak terlihat dan mereka tidak bisa bernapas. Itu adalah tekanan tak terlihat yang tak terlukiskan tapi nyata. Lambat laun, ekspresi Mo Qian berubah dan menjadi sangat pucat. Adapun para pembudidaya Akademi Surga dan Bumi, mata mereka membelalak kegirangan saat mereka melihat sosok yang mendekat dengan tak percaya. Akhirnya, sosok itu melewati badai pasir dan muncul di hadapan semua orang. Lusinan pembudidaya melihat ke bawah sedikit dan pupil mata mereka mengerut ketika mereka melihat tangan Su Zimo.
Itu adalah kepala berlumuran darah yang baru saja dipenggal. Meskipun wajahnya sangat tua dan dipenuhi kerutan, semua orang bisa mengenali bahwa itu adalah wajah Immortal Taihua. Set, Taihua abadi sudah mati. Immortal Taihua meninggalkan Taihan dan melarikan diri sendirian. Meskipun begitu, dia tidak dapat menghindari bencana ini dan diburu sampai mati oleh Suzimo, bahkan kepalanya dipenggal. Melihat wajah halus Suzimo, semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Fufu. Saat itu, Taihan, yang lumpuh di tanah dan hampir tidak bisa bergerak, tiba-tiba tersenyum ketika melihat itu. Ekspresi mengejek melintas di matanya. Immortal Taihua meninggalkannya dan melarikan diri sendirian, untuk berpikir bahwa dia akan mati sebelum dia. Ini adalah takdir. Suzimo membawa kepala Immortal Taihua dan kembali ke tempat ini. Tatapannya beralih ke Taihan yang tidak jauh. Bab 2237 kembali. 2237 kembali. Ini benar-benar dihilangkan. Princess Scarlet Rainbow bersemangat dan bersemangat. Hehe, Liu Ping menggosok tangannya yang gemuk dan menyeringai. Tanda seru. Dia juga senang memiliki kekuatan seperti itu dan dapat membantu sesama kakak dan adik seniornya. Liu Ping, kamu luar biasa. Karakter Princess Scarlet Rainbow awalnya sedikit hidup. Setelah disegel oleh Immortal Taihua begitu lama, dia tidak bisa bergerak sama sekali dan benar-benar tercekik. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di wajah lembut Liu Ping, menggosoknya dengan kuat saat dia berseri-seri. Liu Ping kecil, jadi kamu sangat imut ketika kamu masih muda. Liu Ping pusing karena gesekan Putri Scarlet Rainbow tetapi dia tidak berani bereaksi. Takut dia akan menyakitinya jika dia tidak mengendalikan kekuatannya dengan benar. Saudari Scarlet Rainbow, lepaskan dia dengan cepat dan biarkan dia membantu kita melepas segelnya. Saudara muda Liu, cepat dan lepaskan kami. Rekan-rekan murid Akademi Surga dan Bumi lainnya berteriak dengan tergesa-gesa juga. Princess Scarlet Rainbow menggosok untuk waktu yang lama sebelum menurunkan Liu Ping. Seolah-olah dia telah meminum anggur kental, Liu Ping bergoyang ke arah sesama kakak laki-lakinya dan melepaskan segel pada murid akademi lainnya. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Xie Yun sedikit mengernyit. Liu Ping yang telah berubah menjadi seorang anak tampaknya juga menjadi lawan potensial baginya. Bagaimana kabar saudara muda Su? Di mana dia? Liu Ping bertanya lagi. Saudara muda Su baik-baik saja. Dia pergi untuk memburu Immortal Taihua. Princess Scarlet Rainbow menunjuk ke mayat di medan perang tidak jauh. Dewa bumi dari kerajaan abadi Jin Agung dan sekte abadi terbang ini dibunuh oleh saudara muda Su. Liu Ping, kamu tidak melihatnya. Pertarungan Junior Brother Su benar-benar mengguncang dunia. Itu benar, itu terlalu menakutkan. 18 Dewa Bumi Puncak bergabung tetapi 16 dari mereka dibunuh oleh saudara muda Su dan salah satu dari mereka terluka parah. Bahkan Immortal Taihua pun ketakutan. Mendengarkan obrolan para murid Akademi Langit dan Bumi, Liu Ping secara bertahap dapat membayangkan keagungan pertempuran ini. Aku akan membantu saudara muda Su. Liu Ping berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada cara untuk membantu. Seorang murid Akademi menggelengkan kepalanya. Saudara muda Su mengejar Immortal Taihua. Kami bahkan tidak tahu kemana mereka berdua pergi. Bagaimana Anda akan menemukan mereka? Benar, Liu Ping sedikit menundukkan kepalanya. Benar, ada hal lain yang harus diselesaikan. Ketika Putri Scarlet Rainbow melihat mayat di medan perang, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh ke Mo Qian. Dia mengulurkan telapak tangannya dan berteriak, serahkan tas penyimpanan. Untuk apa kau berteriak? Mo Qian mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak sabar, tas penyimpanan apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Baik itu diprediksi peringkat bumi atau prasasti yang sebenarnya, dia berada di peringkat 20 besar. Dari segi kekuatan tempur, dia tidak kalah dengan Princess Scarlet Rainbow. Dewa bumi dari kerajaan abadi Jin besar dan sekte abadi terbang dibunuh oleh saudara mudaku Su. Tas penyimpanan itu tentu saja miliknya. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya sendiri. Princess Scarlet Rainbow berpendapat secara logis dan menolak untuk menunjukkan kelemahan. Fufu. Mo Qian tidak bisa menahan tawa. Menarik. Suzimo sudah pergi begitu lama tapi tidak ada yang menyentuh tas penyimpanan itu. Mereka jelas tidak memiliki pemilik dan siapapun dapat mengambilnya. Mengapa? Jika Suzimo tidak kembali selama 10.000 tahun,
tidak ada yang boleh mengambil tas penyimpanan itu. Anda, Putri Scarlet Rainbow sangat marah. Meskipun dia tahu bahwa Mokian tidak masuk akal, dia keberatan dan tidak ingin bertarung melawan Earth Immortal of Imperial Wind Temple demi tas penyimpanan itu. Ada juga 11 Dewa Bumi dari kuil angin kekaisaran di sini yang melihat ke atas dengan ekspresi bermusuhan. Jika kedua belah pihak bertarung, ada kemungkinan besar itu akan berubah menjadi pertempuran kacau antara kedua faksi. Di sisi kuil angin kekaisaran, ada juga makhluk abadi yang bereinkarnasi, Feng Yin, yang memimpin. Dalam pertempuran hari ini, Akademi Surga dan Bumi sudah berhubungan buruk dengan Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang. Itu benar-benar tidak bijaksana untuk melawan pembudidaya kuil angin kekaisaran karena beberapa tas penyimpanan. Kakak Scarlet Rainbow, mengapa kita tidak melupakannya? Liu Ping menarik ujung pakaian Princess Scarlet Rainbow dengan lembut dan berbisik, ini hanya beberapa tas penyimpanan. Kemungkinan besar tidak ada yang baik di dalamnya. Aku juga tahu itu. Princess Scarlet Rainbow marah dan mengerutkan kening. Aku tidak bisa menerima ini dengan berbaring. Kenapa aku harus melakukannya? Cukup banyak orang yang mati hari ini. Aku tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada kalian. Liu Ping bergumam dengan ekspresi khawatir. Dia terlahir kembali dan kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Namun, ini adalah sifatnya dan dia memiliki banyak keberatan. Dia khawatir murid akademi lainnya akan mati jika pertempuran besar-besaran terjadi antara kedua faksi. Liu Ping menyaksikan kematian tragis kakak senior Ye Fei secara pribadi, dampaknya terlalu besar. Dia tidak tahan melihat seniornya dari sekte yang sama mati di depannya lagi. Meskipun kekuatan tempurnya memang tidak buruk, dia tidak yakin bisa mengalahkan Feng Yin. Jika pertempuran kacau pecah, dia bahkan kurang percaya diri untuk melindungi semua orang dari Akademi Langit dan Bumi. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Ping, ekspresi Putri Scarlet Rainbow meredup dan dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam ketika memikirkan Ye Fei yang telah meninggal belum lama ini. Lupakan. Princess Scarlet Rainbow menundukkan kepalanya sedikit dan bergumam sebelum berbalik untuk pergi. Fu. Mokian mencibir dan memutar matanya, cemberut. Beberapa orang tidak tahu batas mereka. Ada orang lain di sini. Bagaimana dia datang dari arah itu? Ini. Saat itu, serangkaian suara terdengar dari samping prasasti Earth Ranking. Su Zimo, seorang kultivator mengenali sosok itu dan tiba-tiba menjerit. Seketika, lingkungan prasasti Earth Ranking terdiam. Kata-kata itu sepertinya memiliki kekuatan iblis. Bahkan angin yang menderu-deru di dunia sepertinya sudah tenang. Semua orang menutup mulut mereka pada saat yang sama dan melihat sosok yang semakin dekat dan jelas. Secara naluriah, mereka menahan napas dan fokus dengan ekspresi ketakutan. Lusinan pembudidaya merasa tenggorokan mereka dicekik oleh sepasang tangan tak terlihat dan mereka tidak bisa bernapas. Itu adalah tekanan tak terlihat yang tak terlukiskan tapi nyata. Lambat laun, ekspresi Mokian berubah dan menjadi sangat pucat. Adapun para pembudidaya Akademi Surga dan Bumi, mata mereka membelalak kegirangan saat mereka melihat sosok yang mendekat dengan tak percaya. Akhirnya, sosok itu melewati badai pasir dan muncul di hadapan semua orang. Lusinan pembudidaya melihat ke bawah sedikit dan pupil mata mereka mengerut ketika mereka melihat tangan Su Zimo. Itu adalah kepala berlumuran darah yang baru saja dipenggal. Meskipun wajahnya sangat tua dan dipenuhi kerutan, semua orang bisa mengenali bahwa itu adalah wajah Immortal Taihua. Set. Taihua abadi sudah mati. Immortal Taihua meninggalkan Taihan dan melarikan diri sendirian. Meskipun begitu, dia tidak dapat menghindari bencana ini dan diburu sampai mati oleh Su Zimo, bahkan kepalanya dipenggal. Melihat wajah halus Su Zimo, semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Fu. Saat itu, Taihan, yang lumpuh di tanah dan hampir tidak bisa bergerak, tiba-tiba tersenyum ketika melihat itu. Ekspresi mengejek melintas di matanya. Immortal Taihua meninggalkannya dan melarikan diri sendirian, untuk berpikir bahwa dia akan mati sebelum dia. Ini adalah takdir. Su Zimo membawa kepala Immortal Taihua dan kembali ke tempat ini. Tatapannya beralih ke Taihan yang tidak jauh. Bab 2238 Kekuatan tak tertandingi. 2238 Kekuatan tak tertandingi. Saudara muda Su, aku telah menangkap Taihan. Ketika Liu Ping melihat bahwa Su Zimo memperhatikan Taihan, dia buru-buru berbalik dan menepi.
Syukurlah, kamu melukainya dengan parah. Itu sebabnya saya bisa menangkapnya hidup-hidup dengan mudah. Petik 2. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke arah anak berbaju hijau. Saya Liu Ping. Untuk beberapa alasan, aku terlihat seperti ini setelah menjadi manusia. Tanda seru. Liu Ping merentangkan tangannya tanpa daya. Su Zimo sedikit mengangguk dengan ekspresi tenang. Dia adalah orang yang membantu Liu Ping berasimilasi dan mensintesis roh esensi Willow raksasa untuk mewarisi tubuh yang terakhir. Karena itu, dia tidak terkejut dengan hasilnya. Saudara muda Su, Tai Han pada dasarnya cacat. Bagaimana kita harus menghadapinya? Liu Ping bertanya lagi. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya maju dan menarik Tai Han dari tangan Liu Ping. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat telapak tangannya seperti pisau dan menebas leher Tai Han. Puff! Darah segar menyembur keluar. Darah Tai Han tidak hangat, memancarkan aura dingin. Su Zimo memenggal kepala Tai Han dengan satu serangan telapak tangan. Lusinan pembudidaya di sekitarnya bergidik. Kelopak mata Mokian berkibar dan otot-otot di sudut mulutnya berkedut tak terkendali dengan ekspresi yang mengerikan. Komandan Agung Pengawal Eksekusi Bumi Kerajaan Jin Abadi Agung dan Sekte Abadi Terbang Abadi yang bereinkarnasi tampaknya tidak berbeda dari ternak biasa di mata orang ini. Dia membunuh dengan sangat tegas, acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Bahkan semua orang dari Akademi Surga dan Bumi diam-diam terkejut, apalagi yang lain. Setelah Immortal Taihua membunuh kakak senior Ye Fei, semua orang secara alami ingin menyelesaikan masalah dengannya. Namun, jika salah satu dari mereka diminta untuk membunuh Immortal Taihua tepat di depan semua orang, mereka akan ragu dan ragu. Orang ini sebelum dia adalah satu-satunya yang memutuskan untuk membunuh tanpa syarat. Di alun-alun. Bagus. Ketika Pangeran Yuan Zuo melihat itu, matanya menunjukkan tatapan gelap dan dia berharap bisa masuk ke 9 surga secara pribadi untuk membunuh Su Zimo. Laut Putih Abadi Surga telah lama menyingkirkan kipas lipatnya dan duduk di meja tanpa ekspresi. Pengepungan Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sect telah gagal total. 18 Dewa Bumi yang dipimpin oleh Immortal Taihua, Tai Han dan King Chenzi mati di tangan Su Zimo tanpa kecuali. Meskipun masih ada 4 Dewa Bumi yang tersisa dari 2 faksi, mereka tidak akan berarti banyak bahkan jika mereka bergabung. Dewa Bumi itu belum mencapai prasasti Bumi Abadi. Jelas bahwa metode mereka jauh lebih rendah daripada orang yang meninggal dan tentu saja bukan ancaman bagi Su Zimo. Setelah memenggal kepala Tai Han, Su Zimo berjalan menuju medan perang dan memenggal mayat Bumi Abadi dari Kerajaan Jin Agung dan Sekte Abadi Terbang. 18 kepala berlumuran darah segar. Beberapa dari mereka meninggal secara tragis, beberapa dari mereka tampak ketakutan, beberapa dari mereka memiliki ciri-ciri yang mengancam dan beberapa dari mereka hancur. Seorang pria terpelajar yang halus memegang 18 kepala berlumuran darah di tangannya, menciptakan kontras yang mencolok yang membuat bulu kuduk merinding. Saya sudah mengatakan bahwa orang-orang ini harus mati bersama kakak senior Ye. Su Zimo berkata, bawa kembali mayat kakak senior Ye ke akademi. Kepala orang-orang ini akan ditempatkan di depan makam kakak senior Ye sebagai upeti. Mata semua orang dari Akademi Surga dan Bumi memerah. Ini mungkin penghiburan terbesar bagi Ye Fei. Dia tidak mati sia-sia. Kematian tunggalnya menyebabkan 18 Dewa Bumi puncak dari Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang mati bersamanya, termasuk Dewa Sempurna yang bereinkarnasi. Apa yang kalian perdebatkan sebelumnya? Su Zimo menatap Putri Scarlet Rainbow dan tiba-tiba bertanya. Princess Scarlet Rainbow melirik Mokian yang tidak jauh dan ragu-ragu. Awalnya, dia ingin menceritakan semuanya padanya. Tapi sekarang, menilai dari kondisi Su Zimo, dia khawatir dia mungkin tidak bisa mengalahkan Feng Yin jika dia bertarung melawan para pembudidaya kuil angin kekaisaran demi beberapa tas penyimpanan. Tidak apa, Princess Scarlet Rainbow sedikit menundukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Secara alami, Su Zimo tahu bahwa Putri Scarlet Rainbow menyembunyikan sesuatu. Dia mengamati sekelilingnya dan mengalihkan pandangannya ke mayat-mayat di medan perang. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang saat dia bertanya, di mana tas penyimpanan mayat? Beberapa pembudidaya Akademi Langit dan Bumi berbalik secara naluriah dan melihat ke arah kuil angin kekaisaran. Su Zimo menyadari apa yang terjadi saat dia membawa 18 kepala berlumuran darah itu dan berjalan perlahan. Dalam sekejap mata,
dia tiba di hadapan beberapa pembudidaya kuil angin kekaisaran. Ketika tatapan Suzimo melewati mereka, Mokian dan yang lainnya merasakan rambut mereka berdiri tegak dan kulit kepala mereka menusuk. Siapa yang mengambilnya? Suzimo bertanya dengan acuh tak acuh. Nada suaranya tenang dan tanpa emosi. Namun, Mokian merasakan tekanan yang tak terbayangkan dan hampir tidak bisa bernapas. Aku tidak dapat menerimanya. Mokian terkekeh datar dan tergagap. Ketika aku melihatmu pergi tanpa mengambil tas penyimpanan itu, aku pikir. Suzimo tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Mokian dengan tenang. Nada suara Mokian menjadi semakin lemah dan dia akhirnya tidak bisa melanjutkan. Dia hanya bisa mendengar napasnya yang berat dan suara darah yang menetes ke tanah dari 18 kepala. Setiap tetes terdengar seperti langkah kaki Raja Neraka. Sebelumnya, dia berdalih dengan percaya diri di depan Putri Scarlet Rainbow dan murid Akademi Langit dan Bumi lainnya. Tapi sekarang, Mokian tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakan kata benda tanpa pemilik. Seolah-olah malapetaka akan menimpanya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Secara bertahap, lapisan tipis keringat muncul di dahi Mokian saat setetes keringat seukuran manik-manik meluncur di wajahnya. Agak gatal tapi dia tidak berani mengelapnya. Jangan takut. Saat itu, sebuah suara terdengar di benak Mokian. Kakak senior Feng Yin mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Mokian disegarkan dan rasa takut di hatinya tampaknya telah memudar secara signifikan. Dia melirik ke samping ke arah Feng Yin. Pada saat itu, Feng Yin sedang berdiri tidak jauh dari sana, mengawasi. Matanya bersinar dengan cahaya surgawi dan auranya berkumpul, siap untuk menyerang. Mokian menjadi tenang dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menoleh ke arah Suzimo. Saat dia hendak berdalih, Suzimo berbicara sekali lagi. Serahkan mereka. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu, hanya 3 kata. Nada suaranya masih tenang. Namun, keberanian yang baru saja dikumpulkan Mokian dihancurkan oleh 3 kata itu dan mentalnya hampir hancur. Tidak ada yang bisa memahami tekanan yang dialami Mokian terhadap Suzimo saat ini. Suzimo baru saja membunuh 18 Dewa Bumi Puncak dan bahkan Dewa Abadi yang bereinkarnasi mati di tangannya. Ini adalah kekuatan tertinggi yang dibangun dari darah, pembunuhan dan mayat dan memiliki kekuatan yang tak terbendung. Di depan Suzimo, Mokian merasa seperti kelinci kecil yang lemah. Namun, Suzimo adalah binatang buas kuno yang baru saja mencabik-cabik makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan aura jahat yang sangat deras. Di hadapan binatang buas seperti itu, Mokian bersujud di tanah dan menggigil. Mokian berani menjamin bahwa jika Suzimo menyerang, bahkan Feng Yin pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Ini, semuanya ada di sini. Mokian benar-benar hancur dan kesadaran rohnya bergerak, mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Suzimo dengan kedua tangan. Sangat bagus. Suzimo mengangguk dan tatapannya tampak lebih ramah. Dia menepuk bahu Mokian dan berkata dengan lembut, aku mungkin tidak tertarik dengan tas penyimpanan ini. Namun, Anda harus ingat bahwa ini milik saya. Anda tidak dapat mengambilnya kecuali saya memberikannya kepada Anda. Mengerti. Mokian bergidik dan mengangguk secara naluriah. Bab 2239 nama di prasasti. 2239 nama di prasasti. Sampah. Di alun-alun, Heaven Immortal Green Peak mengerutkan kening ketika dia melihat itu dan tidak bisa tidak mengutuk, beraninya kamu mempermalukan kuil angin kekaisaran. Mereka milik Suzimo sejak awal. Tidak apa-apa untuk mengembalikannya kepadanya. Kesempurnaan Immortal Sieling tersenyum lembut dan terhibur. Tanda seru. Ekspresi Heaven Immortal Green Peak melembut. Namun, penampilan Mokian di depan Suzimo sebelumnya terlalu buruk, dia sangat patuh seperti kelinci putih kecil. Setelah kita kembali ke sekte, aku akan membuat Mokian ini tinggal di halaman pelayan. Heaven Immortal Green Peak berpikir sendiri dan telah memutuskan masa depan Mokian. Tingkat 5. Feng Yin mengalihkan pandangannya dan menghela nafas, meratap dalam hati. Akan lebih baik jika dia bisa menyingkirkan Suzimo terlebih dahulu. Namun, dia tidak punya alasan dan tidak bisa menyerang secara tidak wajar di level 5. Jika konflik pecah karena ini, dia secara alami dapat turun tangan dan menekan Suzimo. Itulah alasan mengapa dia memberitahu Mokian untuk tidak takut, dia sedang menunggu konflik meningkat. Namun,
Untuk berpikir bahwa Suzimo bahkan tidak perlu menggerakkan satu jari pun dan hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut sebelum Mo Qian mengembalikan tas penyimpanan dengan patuh. Karena keadaan sudah seperti ini, Feng Yin tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa memejamkan mata untuk beristirahat sekali lagi. Suzimo melirik Feng Yin yang tidak jauh. Sebelumnya, dia merasakan permusuhan yang sangat besar dari reinkarnasi abadi ini. Namun, itu ditarik kembali dengan cepat. Tidak jauh dari situ, kultivator Akademi Langit dan Bumi lainnya tiba. Dia terkejut ketika dia melihat medan perang berdarah. Tak lama kemudian, seorang kultivator dari sekte yang sama maju untuk menjelaskan dan semua orang menuju prasasti peringkat bumi untuk mengukir nama mereka. Saudara muda Su, kamu belum meninggalkan namamu di sini. Putri Scarlet Rainbow menunjuk ke prasasti dan berkata, hanya mereka yang meninggalkan nama mereka di atasnya yang memenuhi syarat untuk memasuki pertarungan peringkat terakhir. Suzimo telah membunuh 18 Dewa Bumi dan ada 18 titik kosong. Namun, para murid Akademi Surga dan Bumi maju untuk meninggalkan nama mereka dan hampir mengisi tempat kosong. Selanjutnya, para pembudidaya tiba terus-menerus selama pertempuran dan meninggalkan nama mereka di prasasti peringkat bumi. Sudah ada lebih dari 60 nama di dalamnya. Suzimo maju dan menuliskan namanya di prasasti. Saat dia meninggalkan namanya, peringkat terakhirnya di babak eliminasi sudah ditentukan. Ke-68. Dalam kesadarannya, Hell Suppression Tripod bergerak. Harta karun level 5 seharusnya ada di dekat sini. Suzimo mengitari prasasti peringkat bumi sebelum mundur perlahan. Dia mendongak dan tiba-tiba sedikit mengernyit. Prasasti raksasa itu setinggi 100 kaki dan pada posisi 90 kaki, ada dua nama yang tercantum berdampingan. Itu sangat mencolok dan di atas orang lain. Salah satunya adalah Tai Hua. Ada apa dengan itu? Suzimo menunjuk kedua nama itu dan bertanya. Mereka semua kompetitif dan tidak ingin reputasinya kalah dengan yang lain. Putri Scarlet Rainbow menjelaskan. Suzimo mendengus dengan dingin. Tidak apa-apa jika itu orang lain, tetapi apakah Immortal Tai Hua layak? Ledakan. Sesampainya di depan prasasti peringkat bumi, Suzimo menginjak tanah dengan keras dengan suara keras dan seluruh ruang bergetar. Sesosok bangkit dari tanah dan menyerbu menuju puncak prasasti peringkat bumi. Ledakan keras itu menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya dan semua orang melihat sosok yang sedang naik daun itu dengan kaget. Apa yang dia coba lakukan? Bukankah dia sudah meninggalkan namanya di Earth Ranking? Mungkinkah Suzimo berpikir untuk melampaui ketinggian 90 kaki Feng Yin dan Tai Hua? Di tengah diskusi mereka, boom. Ledakan keras lainnya terdengar. Di titik tertinggi prasasti pemeringkatan bumi, sesosok tubuh berdiri perlahan. Rambut hitamnya menari-nari saat dia menatap banyak pembudidaya dengan cara yang tak tertandingi. Suzimo tidak hanya melampaui Feng Yin dan Tai Hua, dia bahkan mencapai puncak prasasti peringkat bumi dan berada di bawah kakinya. Ini, bagaimana mungkin? Sungguh ledakan yang kuat. Semua orang berseru. Bahkan Feng Yin menyipitkan matanya sedikit dengan sedikit kehati-hatian. Awalnya, dia mengira Suzimo kelelahan. Untuk berpikir bahwa dia masih bisa melepaskan kekuatan yang luar biasa. Meskipun Grade 10 Green Lotus True Body terluka parah, lukanya sudah jauh lebih baik ketika dia kembali dan dia masih memiliki kekuatan ledakan yang sangat kuat. Lebih penting lagi, kekuatan ruang ini didasarkan pada elemen bumi. Unsur penciptaan teratai hijau adalah kayu. Kayu melawan bumi, tubuh sejati teratai hijau jauh lebih sedikit terpengaruh oleh gravitasi di ruang ini daripada yang lain. Itulah alasan mengapa Suzimo mampu mencapai puncaknya dalam satu lompatan. Suzimo berdiri di prasasti pemeringkatan bumi dan mengalihkan pandangannya. Tidak jauh dari sana, ada lumpur kuning seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya redup. Di alun-alun, Xieling yang abadi sempurna menjelaskan, lumpur kuning ini disebut tanah Saturnus. Itu jatuh dari Saturnus dan kekuatan bumi di dalamnya sangat murni. Meskipun terlihat seperti lumpur kuning, itu sangat sulit. Jika kamu memurnikan harta dharma elemen bumi dan menambahkan segenggam tanah Saturnus, efeknya akan meningkat secara signifikan. Berhenti sejenak, dia tersenyum tak berdaya. Indra Suzimo terlalu tajam. Semua harta di 4 tingkat pertama direnggut olehnya. Secara alami, tanah Saturnus ini tidak dapat disembunyikan darinya. Tidak akan ada bahaya, kan? Penatua Zong khawatir. Lagi pula,
Di 4 level sebelumnya, butuh banyak usaha untuk menaklukkan harta karun itu. Su Zimo menggunakan banyak kartu truf yang kuat dan mengalami banyak masalah. Tapi sekarang Su Zimo telah menggunakan semua kartu trufnya dan terluka, akan sulit untuk menangani hal-hal jika makhluk hidup lain muncul. Tidak ada bahaya. Xieling menggelengkan kepalanya. Sepanjang sejarah, belum ada yang mampu melompat ke puncak. Tidak ada makhluk hidup yang lahir di tanah Saturnus juga. Dengan kata lain, siapapun yang bisa mencapai puncak secara alami akan dapat mengambil alih tanah Saturnus. Yunting tersenyum lembut dan tiba-tiba bertanya, Yang Mulia Xieling, ini baru level 5. Mungkinkah ada harta ini di 4 level berikutnya juga? Maksudmu mengatakan, jantung Xieling berdetak kencang dan ekspresinya berubah. Ada harta serupa di setiap tingkat 9 surga. Dalam keadaan normal, kultivator akan mengeluarkan banyak energi untuk mencapai level 5. Masih ada pertarungan peringkat yang harus dilakukan nanti dan tentu saja, tidak ada yang akan terus naik ke level 6. Tidak ada yang akan membuat masalah untuk diri mereka sendiri tanpa alasan. Namun, orang di dalamnya bukanlah orang biasa. Saat itu, di 9 surga, Su Zimo mengambil tanah Saturnus dan berjongkok. Setelah lama terdiam, dia menggunakan tanah Saturnus untuk mengukir 2 kata di titik tertinggi prasasti pemeringkatan bumi. Itu adalah nama seseorang. Ketika mereka melihat itu, mata para tetua Akademi Langit dan Bumi memerah dan mereka tetap diam. Diskusi di alun-alun berangsur-angsur menjadi tenang juga dan banyak pembudidaya memiliki ekspresi yang bertentangan. Lusinan pembudidaya di depan prasasti Earth Ranking mengangkat kepala mereka. Di titik tertinggi prasasti, nama lain muncul di atas nama Feng Yin dan Tai Hua. Itu adalah nama seorang kultivator yang jatuh. Ye Fei. Di Akademi Surga dan Bumi, Putri Scarlet Rainbow sedikit cemberut dan terisak. Dia memalingkan wajahnya dan meneteskan air mata diam-diam. Liu Ping mengingat adegan Ye Fei melepaskan Livespan Sacrifice Art dan melepaskan segelnya juga dan menghela nafas dengan lembut. Ye Fei sudah mati. Namun, namanya tertinggal di bagian atas prasasti peringkat bumi, memandang rendah semua orang. Itu seperti meteor yang melesat menembus langit malam. Meskipun cepat berlalu, itu bersinar dengan cahaya yang sangat cemerlang. Bab 2240 darah ganti darah. 2240 darah untuk darah. Tingkat 5. Su Zimo berdiri perlahan dan berdiri di titik tertinggi dari prasasti pemeringkatan bumi. Dia memasukkan tanah Saturnus ke dalam kesadarannya dan itu dimakan oleh tripod penekan neraka dengan cepat. Setelah melahap dan memurnikan tanah Saturnus ini, Su Zimo dapat menggunakan kayu Jupiter yang diperoleh dari level 4 untuk penanamannya sendiri. Tripod penekan neraka dapat diperbaiki secara bersamaan dan keempat jiwa suci dapat dibangunkan. Tanda seru tanda seru. Su Zimo melihat ke arah level 6 dalam diam. Dia samar-samar bisa menebak bahwa jika dia terus naik, harta yang serupa mungkin akan disembunyikan di level 6. Namun, mengingat kondisinya saat ini, sangat tidak cocok baginya untuk terus menerobos. Itu kecuali dia ingin menyerah pada pertarungan peringkat dan pertarungan untuk puncak peringkat bumi sepenuhnya. Membunuh Immortal Tai Hua pada akhirnya sangat merugikan dirinya. Tubuh sejati teratai hijau juga mengalami pukulan telak terhadap kekuatan suci tertinggi Immortal Tai Hua. Terlalu berisiko untuk terus naik ke level 6. Terlebih lagi, masalah hari ini belum berakhir untuknya. 4 dewa bumi lainnya dari kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang masih berada di 9 surga. Alasan mengapa orang-orang ini memasuki 9 surga adalah bergabung untuk membunuhnya. Namun, mereka tidak berkumpul bersama. Karena dia sudah menyerang, Su Zimo tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kematian Ye Fei memicu niat membunuh di hati Su Zimo sepenuhnya. Dia ingin memusnahkan Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sect. Dia ingin kedua faksi itu dihapus dari Earth Ranking kali ini. Dia ingin mempermalukan kedua faksi sepenuhnya. Tiba-tiba, merasakan sesuatu, pandangan Su Zimo beralih dan dia melihat sesosok tubuh melaju dari cakrawala jauh. Dari pakaiannya, itu adalah penjaga eksekusi dari Kerajaan Agung Jin Abadi. Ledakan. Su Zimo melompat turun dari titik tertinggi prasasti peringkat bumi dan mendarat dengan keras di tanah dengan ledakan keras. Di antara pengawal eksekusi bumi Kerajaan Agung Jin Abadi, Lu Yu dianggap sebagai ahli di antara para komandan. Namun, kekuatan tempurnya menduduki peringkat terakhir di grup ini.
Tentu saja, bahkan di bagian bawah, dia juga telah mencapai level 5 dan prasasti peringkat bumi ada tepat di hadapannya. Selama dia meninggalkan namanya di prasasti peringkat bumi, dia bisa bergabung dengan Taihan dan Dewa Bumi dari Sekte Abadi Terbang untuk membunuh Suzimo. Saya sedikit lebih lambat. Siapa tahu, Panglima Besar Taihan dan yang lainnya mungkin sudah membunuh Suzimo. Lu Yu berpikir sambil berlari. Saat itu, dia tiba-tiba mencium bau darah yang samar. Sambil mengerutkan kening, dia melihat ke atas dan melihat lebih dari 10 mayat tanpa kepala berserakan di depan prasasti peringkat bumi. Mereka semua berasal dari kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah terjadi? Lu Yu terkejut. Saat itu, kakinya gemetar seolah-olah tanah bergetar. Tepat di belakangnya, ledakan keras terdengar dari arah prasasti pemeringkatan bumi. Jantung Lu Yu berdetak kencang saat dia melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang kultivator berjubah hijau berjalan dengan langkah besar, memegang 18 kepala yang masih berlumuran darah di satu tangan dengan aura jahat yang sangat deras. Suzimo. Set. Tiba-tiba, ekspresi Lu Yu berubah. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa kepala-kepala itu semuanya adalah dewa bumi dari kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang. Bahkan Taihan dan Immortal Taihua ada di antara mereka. Komandan besar Taihan sudah mati. Bahkan Immortal Taihua sudah mati. Sepotong informasi itu terlalu mengejutkan dan berdampak bagi Lu Yu. Untuk sesaat, dia tidak bisa menerimanya dan tidak bisa bereaksi. Dalam beberapa tarikan napas, Suzimo sudah mendekat. Dia tidak meninggalkan 18 kepala di tangan kirinya dan hanya memegangnya dengan telapak tangannya. Dia mengulurkan telapak tangannya yang lain dan menamparkan ke arah Lu Yu. Telapak tangan itu menutupi langit dan melepaskan aura yang sangat tragis dan kejam. Terhadap telapak tangan itu, aura Lu Yu hilang dan dia ketakutan setengah mati. Jika itu adalah pertarungan normal sampai mati, Lu Yu tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Tapi sekarang, dia ketakutan setengah mati saat melihat kepala Taihan dan Immortal Taihua di tangan Suzimo. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur 100%, dia tidak bisa melepaskan 50%. Tanpa waktu untuk mengaktifkan kesadaran rohnya atau melepaskan kekuatan surgawi dan seni abadi, Lu Yu hanya bisa mengangkat tangannya, ingin meraih telapak tangan Suzimo dan berbalik untuk melarikan diri. Bang! Saat Suzimo menamparkan lengan Lu Yu, terdengar suara kekalahan yang tumpul. Retakan. Tepat setelah itu, tatapan Suzimo semakin kuat saat dia mengerahkan kekuatan dan mendorong ke bawah dengan satu tangan. Mati! Suzimo berteriak dengan kekuatan yang tak tertandingi seperti dewa yang turun ke dunia fana. Lengan Lu Yu dipatahkan oleh telapak tangan Suzimo. Lu Yu tidak seperti Taihan yang memiliki reaksi dan metode untuk dapat mengangkat kepalanya untuk menghindar. Kekuatan yang luar biasa menghancurkan dan Suzimo menamparkan kepala Lu Yu. Dengan keras, cairan otak dan darah berceceran di mana-mana. Melalui tengkorak, esens spirit Lu Yu dihancurkan oleh telapak tangan Suzimo. Dia membunuh pengawal eksekusi bumi dengan satu tangan dan satu serangan telapak tangan. Menggunakan telapak tangannya seperti pedang, Suzimo menggorok leher Lu Yu dan memotong kepala besar itu, memegangnya di tangannya. Ketika para pembudidaya di samping prasasti peringkat bumi melihat itu, mereka relatif tenang dan ekspresi mereka tidak banyak berubah. Lagi pula, dibandingkan dengan adegan Suzimo dikelilingi oleh Immortal Taihua, Taihan dan 16 Earth Immortal lainnya sebelumnya, ini bukan apa-apa. Namun, di alun-alun, Pangeran Yuan Zuo dan Laut Putih Abadi Surga akhirnya mau tidak mau berdiri dengan ekspresi marah. Bukankah Akademi Langit dan Bumi terlalu kejam? Laut Putih Abadi Surga mengangkat tangannya dan mengarahkan kipas lipatnya ke para tetua Akademi Langit dan Bumi, berkata dengan penuh kebencian, kita telah kalah dalam pertempuran ini. Mengapa pemuda ini bertekad memusnahkan kita? Memusnahkan kalian? Penatua Zong mencibir, izinkan saya bertanya, jika Suzimo ada di tangan Anda sekarang, apakah dia masih hidup? Penatua He memiliki ekspresi tidak ramah serta dia berkata dengan dingin, Laut Putih, jangan lupa bahwa Sekte Terbang Abadi dan Kerajaan Abadi Jin Besar adalah orang-orang yang menyerang lebih dulu dan membunuh lebih dulu. Tidak peduli bagaimana murid akademi kami membalas, kedua faksimu harus menanggungnya. Pangeran Yuan Zuo menoleh untuk melihat ke arah Xie Ling yang abadi sempurna dan menangkupkan tinjunya. Yang mulia,
Su Zimo sangat kejam dan suka membunuh. Bagaimana dia berbeda dari seorang kultivator iblis? Menurut pendapatku, ada kemungkinan besar pemuda ini adalah mata-mata dari Vien Domain yang menyusup ke Divine Firmament Immortal Domain. Petui. Yunting baru saja meminum seteguk anggur kental dan meludahkannya, memarahi, Yuan Zuo, kau benar-benar tak tahu malu. Anda menggunakan fitnah sekarang setelah Anda gagal mengalahkannya. Laut Putih Abadi Surga menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia Xieling, saya menyarankan agar kita memindahkan anak ini keluar dari 9 surga agar dia tidak melakukan pembunuhan besar-besaran di dalam. Xieling menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Ini adalah babak penyisihan 9 langit, pertarungan hidup dan mati diperbolehkan. Sebelumnya, ketika kedua faksimu bergabung untuk menyerang seorang murid akademi, aku tidak ikut campur. Sekarang, jika murid akademi ini ingin membunuh semua orang, aku juga tidak akan menghentikannya. Mata ganti mata, darah ganti darah sampai akhirnya babak penyisihan selesai. Pangeran Yuan Zuo dan Heaven Immortal White Sea tidak berdaya dan hanya bisa menyerah dan duduk kembali. Bab 2241 Pertempuran Peringkat 2241 Pertempuran Peringkat. Seiring berjalannya waktu, nama-nama di prasasti peringkat bumi meningkat. Adapun Su Zimo, dia menjaga tempat ini. 3 dewa bumi yang tersisa dari kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang tidak berhasil melarikan diri dan dibunuh olehnya di 9 surga. Pangeran Yuan Zuo dan Heaven Immortal White Sea hanya bisa menonton tanpa daya. Pada saat itu, semua 22 dewa bumi puncak dari kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang dimusnahkan tanpa kecuali. Tanda seru, dewa bumi, bahkan dewa bumi terkuat, tidak ada artinya bagi kedua faksi ini. Di Flying Immortal Sect, Earth Immortals hanyalah murid sekte luar. Di kerajaan agung jin abadi, mereka hanyalah pengawal eksekusi bumi. Kehilangan lebih dari 20 orang bukanlah apa-apa bagi kedua faksi itu, bahkan tidak bisa setara dengan sehelai rambut. Namun, dampak reputasi kedua faksi itu tak terukur. Kedua faksi bergabung dengan reinkarnasi abadi dalam keributan tetapi dibunuh oleh satu orang dan dihapus dari Earth Ranking. Tak lama kemudian, berita itu akan menyebar ke seluruh daratan cakrawala surgawi dan menyebabkan kegemparan besar. Nyatanya, untuk waktu yang lama, itu akan menjadi topik diskusi bagi banyak pembudidaya di daratan cakrawala surgawi. Pangeran Yuan Zuo dan Laut Putih Abadi Surga akan dianggap sebagai kegagalan. Secara alami, kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang akan terlibat juga. Meski babak eliminasi masih berlangsung, banyak pembudidaya di alun-alun tidak lagi tertarik. Semua orang hanya melihat ke atas sesekali untuk melihat nama siapa yang ditambahkan ke prasasti itu. Sebagian besar dari mereka masih bersemangat, tenggelam dalam apa yang mungkin merupakan pertempuran abadi bumi yang paling mengguncang dunia sebelumnya. Su Zimo dari Akademi benar-benar menjadi terkenal setelah satu pertempuran. Itu benar, tidak masalah bahkan jika dia tidak harus ikut serta dalam pertarungan peringkat selanjutnya. Bahkan peringkat bumi teratas kali ini tidak akan bisa menutupi kejayaannya. Bagi banyak kultivator, pertarungan memperebutkan Earth Ranking murni untuk ketenaran. Su Zimo sudah mendapatkan cukup banyak harta di 9 surga kali ini. Sekarang, dia terkenal melalui pertempuran yang mengejutkan. Bagi semua orang, tidak masalah lagi apakah Su Zimo terus ambil bagian dalam pertarungan peringkat. 2 jam lagi berlalu. Selain Immortal Taihua dan yang lainnya yang meninggal, sudah ada 100 dewa bumi di prasasti peringkat bumi. Ini juga berarti babak penyisihan Earth Ranking secara resmi telah berakhir. Xieling abadi yang sempurna berdiri perlahan dan glabelanya bersinar. Tangannya terus berubah di udara dan melepaskan cahaya surgawi esensi sejati yang memasuki cermin di cakrawala. Pemandangan yang tercermin di cakrawala berangsur-angsur menghilang. Setelah itu, retakan raksasa muncul di kehampaan dan sosok yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti ikan. Banyak pembudidaya mengendalikan tubuh mereka dan kembali ke istana Yan-Yang, merasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Lebih dari 100.000 dewa bumi mati di babak penyisihan. Para pembudidaya lainnya turun satu demi satu dan kembali ke sekte mereka. Di bawah kendali kesadaran roh Xieling, 100 pembudidaya di prasasti peringkat bumi melayang di udara di atas alun-alun dan disaksikan oleh semua orang. 100 pembudidaya disusun dalam barisan vertikal sesuai dengan peringkat babak penyisihan.
Pemimpin mereka adalah yang nomor satu di babak penyisihan, Feng Yin. Yang pertama adalah Feng Yin, seperti yang diperkirakan. Aneh, yang kedua adalah Yue Feng dari Mountain Sea Immortal Sect. Yang ketiga adalah Princess Scarlet Rainbow. Di mana Immortal Tai Hua. Sebagian besar Dewa Bumi yang berpartisipasi dalam babak eliminasi baru saja keluar dari 9 surga dan tidak tahu apa yang terjadi di level 5. Tai Han dan King Chenzi juga tidak masuk 10 besar. Apa yang sedang terjadi? Siapa itu? Kenapa dia membawa begitu banyak kepala? Seru Earth Immortal saat melihat Su Zimo yang berada di peringkat ke-68. 22 kepala yang berlumuran darah memiliki rambut panjang yang terjalin menjadi sebuah bundel yang dipegang di tangan seorang kultivator berjubah hijau, itu terlihat sangat mengejutkan. Beberapa Dewa Bumi memfokuskan pandangan mereka dan melihat kepala Dewa Tai Hua, Tai Han dan yang lainnya yang mereka sebutkan sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Dewa Bumi terkejut. Seorang kultivator dari sekte yang sama di samping mereka telah lama menceritakan pertempuran yang terjadi di level 5 dengan suara rendah. Seketika, alun-alun itu berisik. Piak, piak, piak. Tepuk tangan terdengar dari perjamuan saat Yunting berdiri perlahan dan menyatakan, Su Zimo, kamu memang tidak mengecewakanku. Aku tidak datang untuk apa-apa kali ini. Pembunuhan yang bagus, itu adalah pertarungan yang menyenangkan. Ingat tantangan di antara kita. Aku akan menunggumu di Heaven Ranking. Yunting tertawa terbahak-bahak dan bersiap untuk pergi. Dia telah mencapai tujuannya untuk perjalanan ini dan tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Pertarungan peringkat akan segera dimulai. Apakah Anda tidak akan terus menonton, Pangeran Yunting? Xieling bertanya sambil tersenyum. Tidak ada yang bisa dilihat. Yunting melambai. Bahkan tanpa pertempuran peringkat, hanya ada satu orang yang layak berada di puncak peringkat bumi kali ini. Yunting tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi semua orang tahu siapa yang dia maksud. Dalam hati setiap orang, mereka juga telah membuat penilaian sendiri. Dalam pertempuran itu, Su Zimo membunuh 18 Dewa Bumi seorang diri, termasuk Tai Hua abadi yang sangat terkenal, Tai Han, dan pakar Dewa Bumi lainnya. Dia memang layak menyandang gelar puncak peringkat bumi. Xieling tersenyum lembut. Tidak peduli apa, menurut aturan, pertarungan peringkat harus dilakukan. Hanya pertarungan peringkat nomor 1 yang merupakan puncak peringkat bumi. Petik 2. Heaven Immortal Green Peak menambahkan, ada banyak metode yang tersedia untuk Dewa Bumi dalam pertarungan. Di 9 surga, kekuatan tempur mereka dibatasi dan mereka tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Pertempuran itu tidak bisa membuktikan apapun. Feng Yin berasal dari kuil angin kekaisaran. Secara alami, dia tidak mau menyerah ketika dia melihat reputasi dan kemuliaan puncak peringkat bumi akan direnggut oleh Su Zimo. Selanjutnya, di samping prasasti peringkat bumi, Su Zimo menepuk bahu Moqian seolah-olah dia sedang memberi pelajaran kepada seorang anak. Itu membuat Heaven Immortal Green Peak sangat tidak nyaman dan dia tidak akan membiarkan Su Zimo terlalu sombong. Yunting cemberut dan mengabaikan Heaven Immortal Green Peak. Setiap orang secara alami memiliki standar mereka sendiri dan dia tidak dapat diganggu untuk berdebat dengan mereka. Yunting berdiri dan hendak pergi ketika pandangannya beralih ke kursi kerajaan abadi Jin besar dan sekte abadi terbang. Dia mengejek, Yuan Zuo, Laut Putih, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Itu bukan urusanmu. Pangeran Yuan Zuo menjawab dengan dingin. Keduanya memiliki ekspresi jelek. Jika mereka bisa menyerang Yunting, mereka pasti sudah mencabik-cabiknya sejak lama. Yunting cemberut dan menggelengkan kepalanya. Dewa bumi dari kerajaan abadi Jin besar dan sekte abadi terbang telah dihapus dari peringkat bumi. Apakah kalian tidak cukup malu? Alih-alih kabur, kamu masih akan tinggal di sini. Orang-orang kita memang sudah mati, tetapi pembudidaya dari sekte dan faksi lain masih berada di peringkat bumi. Laut Putih Abadi Surga mendengus dengan dingin. Karena kamu mengatakan bahwa Su Zimo adalah yang teratas di Earth Ranking, mari kita lihat apa yang harus dia kerjakan. Semua orang tahu bahwa Su Zimo telah menghabiskan banyak energi menggunakan semua kartu trufnya dalam pertempuran 9 langit. Ditambah dengan fakta bahwa dia terluka, dia pasti tidak akan bisa bertarung untuk mendapatkan tempat di Earth Ranking. Paling tidak, Su Zimo tidak akan bisa melewati Feng Yin. Feng Yin telah tiba di prasasti peringkat bumi sejak lama dan telah menghemat energinya. Dia telah lama pulih ke kondisi puncaknya.
Adapun Suzimo, dia sudah kelelahan setelah pertempuran berturut-turut. Dalam hal itu, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Bab 2242 aku akan melakukannya. 2242 aku akan melakukannya. Setelah merenung sejenak, Elder Zong berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Xieling. Yang mulia, terlalu banyak perubahan yang terjadi di babak penyisihan peringkat bumi. 18 Dewa Bumi Puncak bergabung untuk menyerang murid akademi kami, menyebabkan dia menghabiskan terlalu banyak energi dan sangat memengaruhi kekuatan tempurnya. Saya menyarankan agar pertarungan peringkat ditunda selama sehari. Itu akan lebih adil. Penatuahe menambahkan dengan tergesa-gesa, itu benar. Tanda seru. Tidak, Pangeran Yuan Zuo adalah orang pertama yang menonjol dan mencibir, lelucon macam apa ini? Siapa yang tidak kelelahan di babak penyisihan? Anda ingin mengubah aturan hanya untuk murid Akademi Surga dan Bumi. Itu benar. Heaven Immortal Green Peak berkata dengan suara yang dalam juga, pertarungan peringkat akan dimulai setelah babak eliminasi. Tujuannya adalah untuk tidak memberi para Dewa Bumi ini waktu untuk beristirahat. Kalau tidak ada artinya peringkat babak penyisihan. Jika terjadi sesuatu di babak eliminasi, itu juga merupakan bagian dari perjuangan untuk Earth Ranking. Kami tidak dapat mengubah peraturan hanya karena satu perubahan. Penggarap Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang keduanya mati. Secara alami, Pangeran Yuan Zuo dan Laut Putih Abadi Surga tidak mau melihat Su Zimo mendapatkan peringkat teratas bumi. Heaven Immortal Green Peak mewakili kuil angin kekaisaran dan tidak mau menyerah. Dia juga tahu bahwa jika Su Zimo beristirahat selama sehari dan pulih ke kondisi puncaknya, Feng Yin mungkin bukan tandingannya. Para tetua Akademi Surga dan Bumi memandang Xieling yang abadi sempurna. Lagi pula, Xieling adalah penanggung jawab pertemuan 10.000 tahun dan berhak membuat keputusan. Setelah hening sejenak, Xieling melihat ke arah para tetua Akademi Langit dan Bumi dan menggelengkan kepalanya meminta maaf. Seperti yang dikatakan oleh rekan Taois Yuan Zuo dan Green Peak, karena aturan telah ditetapkan, aturan tersebut tidak dapat diubah begitu saja. Kalau tidak, aturannya tidak akan ada artinya. Petik 2. Para tetua Akademi Surga dan Bumi juga tidak terkejut dengan hasil ini. Lagi pula, secara logis, aturan pertemuan 10.000 tahun tidak dapat diubah hanya untuk mengakomodasi satu murid Akademi Langit dan Bumi. Ketika mereka berdiri untuk memperjuangkannya lebih awal, mereka hanya mencobanya dengan secercah harapan. Karena itu masalahnya, Penatua Zong memandang Su Zimo dan berkata dengan suara yang dalam, Zimo, mundur dari pertarungan peringkat untuk peringkat bumi kali ini. Tidak perlu melanjutkan pertempuran. Penatua Zong, jangan khawatir. Ekspresi Su Zimo acuh tak acuh. Karena saya ikut serta dalam kompetisi Earth Ranking, saya tidak akan mundur pada menit terakhir. Alasan mengapa dia ingin mendapatkan peringkat bumi teratas bukan karena reputasi. Itu karena kerajaan abadi Yan yang akan memberikan hadiah terkaya ke puncak peringkat bumi. Di antara mereka, ada banyak sumber daya kultivasi yang berharga seperti esens spirit liquid dan ramuan langka seperti Parasol Tree Elixir. Dia bahkan bisa memasuki istana kerajaan abadi Yan yang dan memilih teknik kultivasi atau keterampilan rahasia untuk dibudidayakan serta mendapatkan harta darmik dari gudang senjata di istana. Hadiah itu merupakan dorongan besar bagi Su Zimo. Saat ini, dia berada di puncak Earth Immortal kelas 8. Jika tidak ada yang salah, dia akan segera bisa menembus ke kelas 9. Jika dia mencerna hadiah itu, dia mungkin bisa melintasi alam kultivasi utama dari alam bumi abadi kelas 9 ke alam esensi surga dalam waktu singkat dan menjadi surga abadi. Jika dia ingin bertarung melawan Yunting di Heaven Ranking, dia harus meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Dia pasti tidak akan menyerah pada setiap peluang yang bisa dia temui. Pangeran Yuan Zuo menghela napas lega. Sebelumnya, dia khawatir Su Zimo akan mundur dari pertarungan memperebutkan peringkat bumi karena bujukan para tetua Akademi Langit dan Bumi. Pada saat itu, dia akhirnya merasa lega. Su Zimo, aku akan menunggu di sini dan melihat bagaimana kamu berakhir dengan kekalahan telak. Pangeran Yuan Zuo mencibir. Apakah begitu? Su Zimo melirik Pangeran Yuan Zuo dengan acuh tak acuh. Aku khawatir kamu akan kecewa. Saya pasti akan mendapatkan peringkat teratas di Earth Ranking. Ketika dia mendengar itu, Feng Yin tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika Su Zimo dalam kondisi puncaknya,
dia tidak akan berani mengklaim kemenangan. Sekarang perbedaan dalam kondisi mereka begitu besar, tidak bisakah dia menekan Earth Immortal tingkat 8 yang esens spiritnya lemah dan esens ki abis? Baiklah. Xie Ling sedikit mengangguk dengan ekspresi kagum. Karena tidak ada yang punya masalah, pertarungan peringkat akan dimulai sekarang. Pangeran Yunting, Su Zimo bersiap untuk bertarung demi peringkat teratas bumi. Apakah Anda masih pergi lebih awal? Xie Ling bertanya sambil tersenyum. Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilihat. Yunting mengangkat bahunya dengan lembut. Bahkan jika Feng Yin pada akhirnya menang, di hatiku, Su Zimo akan tetap menjadi yang teratas di peringkat bumi. Su Zimo, tidak apa-apa jika kamu kalah. Namun, Anda harus bertahan hidup. Ingat tantangan di antara kita. Yunting menambahkan dan berbalik untuk pergi, berubah menjadi sinar pedang yang menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Sebenarnya, Yunting juga merasa tidak ada keraguan tentang pertempuran ini dan Su Zimo tidak punya kesempatan. Itulah alasan mengapa dia mengatakan itu sebelumnya. Masalah Su Zimo bukan hanya kondisinya, tetapi juga banyak kartu trufnya yang telah habis digunakan sebelumnya dan belum pulih. Pertempuran ini awalnya tidak adil. Yang mulia, apakah Tuan Su memiliki peluang untuk menang? Su Xiaotian bertanya dengan lembut dengan ekspresi khawatir. Xie Qingcheng merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika saudara Su melawan lawan biasa, dia seharusnya bisa menang mengingat kekuatan tempur jarak dekat. Namun, jika dia ingin berjuang untuk puncak peringkat bumi, dia pasti harus berurusan dengan Feng Yin. Dia kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, selain itu, aturan pertarungan peringkat sangat menguntungkan untuk babak penyisihan nomor 1. Apa maksudmu? Su Xiaotian bertanya. Xie Qingcheng berkata, aturan pertarungan peringkat sangat sederhana. Akan ada total 7 putaran untuk menentukan puncak peringkat bumi. Di babak pertama, juara 1 melawan juara 100, juara 2 melawan juara 99, dan seterusnya. Sebagai yang ke-68, saudara Su akan melawan yang ke-33. Di babak kedua, tersisa 50 orang dan mereka akan terus bertarung berpasangan. Yang pertama melawan yang ke-50, yang kedua melawan yang ke-49 dan seterusnya. Di babak ketiga, tersisa 25 orang, 24 orang akan bertarung berpasangan dan akan ada satu tempat kosong. Tempat kosong akan disediakan untuk babak eliminasi nomor 1, Feng Yin. Su Xiaotian mengerti dan menyadari. Dengan kata lain, Feng Yin akan mendapatkan lebih banyak waktu untuk istirahat dan lebih sedikit pertempuran. Itu benar. Xie Qingcheng mengangguk dan melanjutkan, pada putaran keempat, akan ada tempat kosong lagi di antara 13 orang yang tersisa. Tempat kosong putaran kali ini masih akan dicadangkan untuk putaran eliminasi nomor 1. Di babak kelima, di antara 7 orang yang tersisa, tempat kosong masih menjadi milik Feng Yin. Dengan kata lain, dalam 7 putaran, Feng Yin akan mendapatkan kesempatan untuk beristirahat selama 3 putaran. Su Xiaotian memiliki ekspresi khawatir. Dengan demikian, saat satu pihak bertarung dengan yang lain, pihak lain sedang beristirahat. Perbedaan di antara mereka hanya akan meningkat. Namun, pertarungan 1 lawan 1 hanya untuk menentukan pemenang. Bagaimana peringkat akan ditentukan? Su Xiaotian bertanya lagi. Xie Qingcheng berkata, 3 kerajaan abadi dan 4 sekte abadi masing-masing akan mengirim ahli surga abadi untuk menilai standar yang kalah dan akhirnya menentukan peringkat mereka. Bab 2243 Tebasan Surgawi 2243 Tebasan Surgawi. Untuk menentukan peringkat akhir peringkat bumi, 100 ahli abadi bumi dibagi untuk bertarung pada waktu yang sama selama 7 putaran. Itu adalah aturan yang paling efisien dan masuk akal. Itu bisa mencegah penjelmaan paragon dan monster dengan kekuatan tempur teratas untuk bertemu satu sama lain sebelumnya dan mengakibatkan salah satu dari mereka tersingkir, yang akan menghasilkan peringkat yang kurang akurat. Sulit bagi babak eliminasi pertama dan kedua untuk bertemu di beberapa babak pertama. Tanda seru tanda seru. Xie Ling mengetuk jarinya dengan lembut dan True Essence melonjak ke tanah di tengah alun-alun. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat di depan semua orang, di tengah alun-alun yang luas, 50 batu hijau persegi naik perlahan dan melayang di udara. Batu-batu hijau itu datar dan raksasa,
Lebih dari cukup untuk digunakan sebagai medan perang bagi Dewa Bumi untuk bertarung. Semuanya, persiapkan dirimu. Menurut nomor yang sesuai di medan perang batu hijau, Anda bisa memasuki medan perang. Xie Ling menyatakan, ada angka di tengah setiap batu hijau. Nomor 1 adalah medan perang pertama di mana Dewa Bumi peringkat 1 dan 100 dari babak eliminasi akan bertarung. Peringkat Suzimo adalah 68 dan dia bertarung melawan Earth Immortal peringkat 33 di medan perang batu hijau ke-33. Secara kebetulan, lawannya adalah seseorang dari klan Sue yang pernah dia lawan di jalan panjang di ibu kota sebelumnya, Dou Yuan. Sosok-sosok melompat satu demi satu dan tiba di medan perang batu hijau. Pertempuran akan segera dimulai. Tidak banyak aturan dan batasan bagi pembudidaya dalam pertarungan peringkat. Anda dapat menggunakan harta dharma, jimat, dan ramuan. Kamu juga bisa bertarung sampai mati. Xie Ling berkata dengan suara yang dalam, namun, jika pihak lain meninggalkan batu hijau, kamu tidak dapat mengejar mereka lagi. Banyak pembudidaya sudah lama tahu tentang ini. Jika ada yang menyerang setelah lawan mereka meninggalkan jangkauan batu hijau, banyak dewa surga yang hadir, termasuk Xie Ling, dapat menghentikan mereka kapan saja. Biarkan pertarungan peringkat Earth Ranking secara resmi dimulai. Ketika Xie Ling melihat bahwa 100 dewa bumi sudah hadir di medan perang batu hijau, dia berteriak. Ledakan, 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 dentang, dentang, dentang. Saat Xie Ling mengatakan itu, pertempuran besar terjadi di medan perang batu hijau. Suara kekuatan surgawi dan harta dharma yang bertabrakan sangat memekakkan telinga. Meskipun itu adalah pertarungan peringkat, itu juga merupakan babak penyisihan. Siapapun yang kalah dalam satu putaran tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk maju ke putaran kedua. Oleh karena itu, tidak ada pembudidaya yang berani menahan diri. Saat pertempuran pecah, kemenangan sudah diputuskan di salah satu medan perang. Medan perang pertama. Feng Yin mengirim Earth Immortal peringkat ke-100 turun dari medan perang batu hijau dengan satu gerakan dan pihak lain bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Teknik gerakan Feng Yin sangat cepat. Para penonton tidak terkejut sama sekali dan mengangguk pada diri mereka sendiri. Banyak pembudidaya mengalihkan pandangan mereka ke medan perang ke-33 alih-alih medan perang kedua dan ketiga. Kedua orang di medan perang tidak langsung bertarung. Dou Yuan menangkupkan tinjunya terlebih dahulu. Rekan Taoisu, kekuatan tempurku pasti kalah dengan milikmu. Namun, peringkat harus dihitung tidak peduli hasilnya. Aku hanya bisa bertarung dengan kekuatan penuhku. Mohon maafkan saya. Dou Yuan telah menyaksikan pertempuran yang mengguncangkan bumi di 9 surga secara pribadi juga. Dia tahu betul bahwa jika Suzimo dalam kondisi puncaknya, dia sama sekali tidak akan cocok untuk Suzimo. Tapi sekarang, dia memiliki peluang untuk menang. Ayo, ekspresi Suzimo acuh tak acuh. Meskipun dia tahu bahwa Suzimo dalam keadaan lemah, Dou Yuan tidak berani gegabah. Dia menggesek tas penyimpanannya dan segera menarik Destiny Dharmic Tracer miliknya. Pedang dingin ada di tangannya. Ada pola misterius yang terukir di pedang dan auranya tajam dan kuat. Harta karun Dharmic tingkat bumi bawaan. Hampir setiap Earth Immortal yang memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam pertempuran peringkat memiliki harta Dharmic tingkat bumi bawaan di tangan mereka. Beberapa dewa bumi dengan latar belakang luar biasa yang berasal dari sekte dan faksi tingkat surga bahkan mungkin memiliki lebih dari satu. Sebagai contoh, Putri Scarlet Rainbow memiliki 3 harta karun Dharmic tingkat bumi saja. 2 dari mereka berasal dari kerajaan abadi Yan Yang dan salah satunya dari Akademi Langit dan Bumi. Pada saat yang sama ketika Dou Yuan memanggil Destiny Dharmic Tracer miliknya, dia menghancurkan jimat perlindungan dan langsung membentuk penghalang pelindung yang dipenuhi rune di sekelilingnya. Ledakan. Saat dia melakukan itu, Suzimo menginjak tanah dan batu hijau itu bergetar. Dou Yuan mendengar ledakan keras. Saat berikutnya, Suzimo sudah mendekat. Bahkan tanpa menggunakan teknik gerakan atau keterampilan rahasia apapun, kecepatan yang dikeluarkan oleh fisiknya sangat mengerikan. Swoosh! Dengan ekspresi tenang, Dou Yuan berteriak dan mengangkat pedang di tangannya, menebas Suzimo. Tebasan itu sangat kuat dan melepaskan aura yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, pola pada pedang menyala dan bersinar dengan cahaya yang sangat cemerlang, menyinari mata Suzimo seperti matahari yang terik. Pedang itu disebut saber buta.
Pola pada saber diaktifkan dengan esens Qi dan akan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat terjadi pertukaran pukulan. Jika lawan lengah, mereka akan dibutakan untuk waktu yang singkat. Namun, panca indera Green Lotus True Body terlalu kuat. Selanjutnya, Su Zimo telah menyatukan dua batu suci di matanya. Cahaya saber buta tidak berpengaruh sama sekali padanya. Su Zimo bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya. Dia hanya mengangkat telapak tangannya dengan santai dan melingkar, gemetar dan menarik saber buta. Berdengung, saber buta bergetar tanpa henti, seolah-olah sedang menangis. Dou Yuan terkejut dan merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Dia tidak bisa lagi memegang saber buta dan direnggut oleh tangan kosong Su Zimo. Swoosh! Setelah menyambar pedangnya, Su Zimo menebas secara terbalik. Guyuran, kilatan sinar pedang sangat megah, seolah-olah gelombang pasang telah menghantam pantai atau tsunami sedang melonjak. Itu sangat menakjubkan. Dou Yuan tidak bisa lagi melihat pedang atau Su Zimo. Hanya ada tsunami setinggi 1000 kaki dengan kekuatan yang mengerikan. Itu mengeluarkan serangkaian raungan dan menyerbu dengan ganas, bertabrakan dengannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum satu gelombang berakhir, yang lain naik dan tsunami terus-menerus melonjak. Tidak hanya Dou Yuan kehilangan penglihatannya, bahkan panca inderanya telah berkurang hingga batasnya. Seolah-olah dia berada dalam gelombang deras yang tak berujung. Bahkan jika dia memiliki kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak punya pilihan selain mengapung bersama ombak. Teknik pedang seperti itu, benar-benar luar biasa. Tidak kusangka murid akademi ini akan melakukan gerakan seperti itu. Saya belum pernah mendengar teknik pedang berkualitas tinggi di akademi. Petik 2. Tebasan surgawi. Orang itu mengacu pada bagaimana kekuatan tebasan tunggal itu sebanding dengan kekuatan suci. Terengah-engah terdengar dari kedua sisi area penonton. Namun, Dou Yuan tidak dapat mendengar suara-suara itu. Piak. Tiba-tiba, Dou Yuan tersentak bangun. Gelombang keruh di hadapannya lenyap sama sekali, seolah-olah semuanya adalah ilusi. Adapun dia sudah jatuh dari medan perang batu hijau dan mendarat di tanah. Tanpa sadar, jimat perlindungan di tubuhnya sudah hancur. Dia telah kalah. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Dentang. Saat itu, cahaya dingin melintas dan memasuki tanah di depannya. Su Zimo membuang saber buta dengan santai dan melemparkannya ke depannya. Mendesah. Dou Yuan memiliki ekspresi yang bertentangan saat dia menarik saber buta dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, rekan Taois. Dengan mengatakan itu, Dou Yuan kembali ke tempat duduknya.